mengangkat senjatanya dan membidik dadanya, namun tepat saat dia akan menyerang. Dia tiba-tiba berhenti, dia tidak akan membunuhnya, belum. Tidak sampai dia tahu siapa dalang di balik rencana pembunuhan yang mulia. Ian ingin kepala menara melakukan apa yang bisa dia lakukan, asalkan dia punya kemauan. Karena Ian tidak takut dengan triknya, dia percaya pada orang-orang yang telah bekerja dengannya. Dan bertemu selama 5 tahun terakhir, Herbert, di sisi lain, masih percaya mereka tidak punya peluang melawan seorang penyihir. Ian bertanya pada Herbert, apakah dia benar-benar berpikir Ian cukup bodoh untuk tidak siap menghadapi situasi seperti itu. Ian ingat ketika melihat Herbert mengirim orang ke rumahnya di Demetero. Saat perjanjian ditandatangani, trik yang sama tidak akan berhasil padanya lagi. Pada saat itu, salah satu dari banyak jebakan mana yang Ian pasang pasti sudah menangkap penyusup. Sangat mungkin mereka sudah mati karena ini. Ian menolak bernegosiasi dengan kepala menara, karena tidak ada yang bisa dia dapatkan dari itu. Malahan, orang yang akan diadili adalah Herbert sendiri, dengan kejahatan yang serius seperti miliknya. Ian yakin bahwa eksekusi sudah pasti akan terjadi. Dan dia akan berada di sana untuk memastikan itu terjadi. Ian berterima kasih pada Herbert karena telah menjaga Menara Gading selama beberapa dekade. Berjanji untuk menjaganya dengan baik mulai sekarang. Dia mengerti bahwa menjaga reputasi besar Menara Gading adalah tugas penting bagi kepala menara. Itulah mengapa dia mengerti mengapa Herbert mendukung Pangeran kelima. Alih-alih putra mahkota, Ian pernah berpikir Rengar akan menjadi raja yang baik. Karena mengumpulkan kekayaan orang di belakang mereka adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang serakah. Tapi hal yang benar-benar membuat Ian marah adalah Herbert telah menyeret keluarganya ke dalam hal ini. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia lakukan, karena setiap orang punya titik sensitif. Dan itulah satu hal yang tidak boleh kau mainkan. Terry Green River kemudian membuat pengumuman. Kejahatan keji kepala menara Herbert akhirnya terungkap. Herbert menyalahgunakan posisinya dengan terlibat dalam ilmu hitam. Menggunakan nyawa dan jiwa manusia sebagai bahan untuk mengeksploitasi orang-orang tak berdosa. Dan mengikuti para penyihir kekaisarannya. Ini adalah dosa besar. Dosa yang begitu parah sehingga bahkan kematian pun tidak bisa menebusnya. Terry muak dengan sifat kejahatan Herbert, menyatakan bahwa Herbert, Leon akan dilucuti dari semua otoritas dan gelarnya. Dan langsung dijatuhi hukuman mati dengan eksekusi publik. Dia akan dikenang sebagai pendosa terburuk dalam sejarah kekaisarannya. Terry juga mengumumkan bahwa dia secara pribadi akan memimpin penyelidikan, serta melakukan semua tugas terkait untuk mengungkap kaki tangan jahat lainnya yang terlibat. Dia memerintahkan semua yang hadir untuk memahami bahwa tak ada penyihir yang mempraktikkan ilmu hitam yang akan kebal dari penyelidikan, terlepas dari posisi atau status mereka. Dia memerintahkan semua bangsawan untuk bekerja sama, berjanji bahwa mereka yang menjadi peserta yang tidak sukarela dalam rencana jahat Master Menara akan dibersihkan dari ilmu hitam dan dikembalikan ke posisi semula. Akan tetapi, Terry membuat satu pengecualian, Helene, yang mencoba membunuh putra mahkota. Meskipun berada di bawah pengaruh Master Menara, kejahatannya karena mencoba membunuh darah kerajaan adalah dosa yang tak terampuni. Untuk itu, Terry menjatuhkan hukuman kurungan tak terbatas pada penyihir tinggi Helene. Terakhir, Terry mengakui dua pahlawan yang menghentikan rencana jahat Herbert, menyatakan bahwa hadiah mereka memang pantas. Dia memanggil Ian Page, yang mengungkap dan menghentikan rencana Master Menara, dan Oliver Raywood, yang berhasil menggagalkan upaya pembunuhan Helene terhadap putra mahkota. Terry mengumumkan bahwa hadiah Ian akan ditentukan. Setelah penyelidikan ilmu hitam selesai, dia kemudian beralih ke Oliver, Kapten Ordok Ksatria Kekaisaran kedua, dan menyatakan bahwa ini adalah berkah dan peristiwa yang menggembirakan bagi kekaisaran, bukan hanya putra mahkota yang aman. Tetapi seorang ksatria superior baru telah lahir, seseorang yang telah melampaui batasan manusia. Harry memuji Oliver karena memberikan contoh mulia bagi para ksatria kekaisaran. Dia membungkuk dengan hormat kepada Oliver dan menghadiahinya dengan gelar tertinggi yang bisa dicapai seorang ksatria, Master Pedang. Kerumunan mulai bergumam terkejut, karena tak seorang pun menerima gelar ini selama berabad-abad. Alasannya adalah bahwa kehormatan pedang dibayangi oleh kekuatan sihir, tetapi Oliver, di mata Terry, telah dengan berani menembus bayangan itu dan melampaui batasnya. Terry yakin bahwa Oliver akan terus melakukannya. Dia memerintahkan Oliver untuk berlutut di hadapan raja. Terry kemudian meletakkan pedangnya di kepala Oliver. Demi Sungai Emerald pertama, gelar pendekar pedang, beserta semua kehormatannya diberikan kepada Sir Oliver Raywood, ksatria keluarga kekaisaran. Apakah Oliver siap memikul tanggung jawab sebagai pedang kekaisaran? Jabatan yang kosong selama berabad-abad. Oliver bersumpah demi gelarnya, untuk mengabdikan hidupnya melindungi kekaisaran. Ragnar sangat tidak puas dengan keputusan mengeksekusi Master Menara Gading. Dia tak habis pikir, mengapa ayahnya gagal melihat hilangnya kekuatan yang signifikan. Kekaisaran mereka akan menderita. Baginya, Master Menara adalah penyihir kelas 6 tinggi. Dan kehilangan seseorang seperti dia sama dengan kehilangan 10.000 prajurit. Tapi bukan hanya masalah eksekusi itu sendiri, melainkan waktunya. Karena kematian Master Menara akan dipublikasikan. Setiap kerajaan di benua itu akan mendengarnya, termasuk musuh lama mereka di perbatasan. Kekaisaran Coldwood, Ragnar frustrasi dan terus menjelaskan intinya, menegaskan betapa merugikannya keputusan ini. Terry Green River, ayahnya, menepis kekhawatiran Ragnar. Dia menyatakan bahwa Herbert Leon bukan lagi penyihir terkuat di kekaisaran mereka saat itu. Penyihir terkuat di Menara Gading adalah Ian Page, manusia pertama yang mencapai sihir kelas 6. Ian akan segera menggantikan Master Menara saat ini. Dan Terry meyakinkan Ragnar untuk tidak khawatir. Bahkan, dia percaya peralihan generasi ini akan membawa kemakmuran bagi Menara Gading. Ragnar dengan enggan setuju bahwa Ian Page kemungkinan akan mengantar era baru bagi Menara. Namun, kekhawatirannya tetap ada. Kehilangan penyihir hebat dengan pengalaman puluhan tahun dan kekuatan besar. Seperti Master Menara akan menjadi sia-sia. Ian Page bisa dipasangkan dengan Master Menara.
Untuk memimpin Menara Gading, Ragnar yakin, kekaisaran mereka akan mendominasi benua dalam waktu singkat. Jika penyihir muda berbakat dan master menara yang bijaksana dan berpengalaman dapat membagi kekuatan Menara Gading, itu akan menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan yang akan bermanfaat bagi menara dan kekaisaran mereka. Ini, Ragnar berpendapat, dengan menyibukkan dan mengalihkan perhatian mereka berdua, itu akan menguntungkan kita. Terry setuju dengan gagasan Ian memimpin menara, tapi dia menegaskan kembali kekhawatirannya tentang keterlibatan master menara dengan ilmu hitam terlarang. Menurutnya, mempelajari ilmu hitam bukanlah deskripsi yang tepat untuk apa yang telah dilakukan master menara. Master menara telah menggunakan penyihir di bawah perlindungannya, bersama dengan rakyat jelata yang tak bersalah sebagai bahan untuk ilmu hitam. Tanpa menunjukkan penyesalan dalam mengorbankan nyawa mereka, Terry percaya, ini adalah tanda bahwa master menara sudah gila. Tujuan utama master menara adalah untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan melalui pengorbanan manusia. Dan ketika dia melihat Ian Page sebagai ancaman bagi kekuatannya sendiri, dia mencoba mencuci otaknya dengan ilmu hitam, sama seperti yang dia lakukan pada penyihir lain. Namun, Ragnar terus membela master menara. Dia percaya bahwa dalam kasus ekstrim, praktik ilmu hitam bisa menjadi senjata ampuh yang bisa menguntungkan kekaisaran mereka. Jika ayahnya khawatir tentang penggunaan bahan-bahan untuk ilmu hitam, Ragnar menyarankan agar mereka menggunakan penjahat yang menghadapi hukuman mati daripada orang yang tak bersalah. Pengorbanan itu, menurutnya, bisa dibenarkan untuk kebaikan yang lebih besar. Tapi inilah, klaim Terry, letak perbedaan mendasar mereka, dan alasan Ragnar tidak akan pernah terpilih. Sebagai penggantinya, ilmu hitam adalah seni kejahatan mutlak, kekuatan yang merusak jiwa manusia dan mengganggu tatanan alam. Terry mengingatkan Ragnar tentang leluhurnya, Mitchell Green River, yang telah berjuang untuk melarang ilmu hitam dari tanah ini dan menghilangkannya sepenuhnya. Terry, sebagai ayah Ragnar, sangat menyadari karakter, ambisi, dan rencananya. Meskipun Ragnar sangat cerdas, dia kekurangan kualitas terpenting yang seharusnya dimiliki seorang kaisar, kemampuan untuk menghargai rakyatnya di atas segalanya. Ragnar, yang memandang orang sebagai alat belaka untuk digunakan, tidak akan pernah memiliki sifat ini. Ragnar tidak bersedia menerima ini begitu saja. Dia menghadapi ayahnya, bertanya apakah ayahnya benar-benar berpikir dia tidak mengerti alasan sebenarnya. Dia tidak akan pernah menjadi penggantinya. Ragnar menyebut Hayden, putra wanita yang paling dicintai Terry di dunia ini. Sementara itu, Ragnar adalah produk perjodohan politik, membuatnya makin frustrasi. Ia terus terang mengungkapkan betapa kerasnya ia berusaha mendapatkan pengakuan ayahnya. Namun, ia selalu merasa seperti orang asing. Rasanya, ia tak pernah diperlakukan setara dengan Hayden. Bahkan ia yakin, jika Hayden yang meminta pembebasan ketua menara, Terry pasti langsung mengabulkannya tanpa ragu. Terry murka dan hampir menamparkan Ragnar. Namun berhasil menahan diri, ia membanting pintu dan pergi. Amarahnya mendidih di balik permukaan. Di luar, ia memerintahkan Sir Dunfield untuk memastikan kediaman Ragnar dijaga ketat, dan Ragnar tidak diizinkan keluar. Bahkan jika itu berarti mencegah Ragnar menghubungi siapapun. Sir Dunfield setuju mengikuti perintah tanpa bertanya. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Seseorang datang menemui Ragnar, namun, Ragnar menolak menemuinya. Ia tak ingin terlibat percakapan. Meski begitu, pintu terbuka dan Ian masuk. Ia menyatakan bahwa itu adalah perintah kaisar. Ragnar bertanya apakah itu perintah langsung dari kaisar. Ian mengakui bahwa Yang Mulia ingin orang-orang dekat dengan kriminal Herbert Leon diuji, untuk memastikan apakah mereka berada di bawah pengaruh ilmu hitam. Ragnar terkejut saat menyadari bahwa hari ini adalah hari eksekusi ketua menara. Dengan tajam ia bertanya pada Ian, beraninya dia menyiratkan bahwa Ragnar adalah boneka ketua menara, budak ilmu hitamnya. Ia tak bisa mentolerir penghinaan semacam itu. Ian, bagaimanapun, menjelaskan bahwa semua anggota keluarga kerajaan dan mereka yang melayani mereka sedang diuji dengan cara yang sama, mendesak Ragnar untuk tidak tersinggung. Ragnar akhirnya duduk dan menyuruh Ian melakukan apapun yang harus ia lakukan. Walaupun ia memperingatkan bahwa itu tidak akan memakan waktu lama, Ian meyakinkannya bahwa Ragnar mungkin merasa pusing. Sesudahnya, tapi tak perlu panik. Karena pusing adalah bukti bahwa seseorang tidak terpengaruh oleh ilmu hitam. Ian menyelesaikan prosesnya dan bertanya bagaimana perasaan Ragnar. Ragnar mengakui ia merasa tidak enak badan, yang berarti tidak ada jejak ilmu hitam yang ditemukan, dan ia akan merasa lebih baik setelah beristirahat. Jadi, tak ada alasan untuk khawatir saat Ian berbalik hendak pergi. Ragnar menghentikannya. Rasa penasarannya memuncak, ia bertanya kenapa Ian melayani kakaknya, menyiratkan bahwa Ian, sebagai pria cerdas, seharusnya paham bahwa Hayden tak pernah ditakdirkan untuk tahta. Ragnar bertanya kenapa Ian tak bisa melihat begitu banyak bangsawan dan keluarga terhormat. Setelah berpaling dari Hayden, Ian memberikan klarifikasi bahwa dia sama sekali tidak melayani putra mahkota. Ragnar terkejut mendengar pengakuan ini. Ian lalu pergi, menyarankan Ragnar untuk menikmati istirahatnya. Begitu Ian pergi, tangannya gemetar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa memang benar dia tidak melayani Hayden. Hanya ada satu kaisar di dunia ini yang kepadanya dia telah bersumpah setia. Rencana yang terbentuk di benaknya saat itu terpusat pada balas dendam dan pengkhianatan. Kemudian, Damful mengetuk pintu kamar Ragnar. Dia menginformasikan pada Ragnar bahwa kepala menara telah dibawa ke guillotine di alun-alun Green River diam malam itu, dan dipenggal. Itu saja, dan Damful bertanya apakah dia boleh pergi. Ragnar, tanpa berkata apapun, memberi isyarat agar dia melakukannya. Damful meletakkan sebuah surat di atas meja, meminta izin untuk berangkat. Ragnar membuka surat itu dan melihat hiasan garis perak di tepinya. Adegan selanjutnya membawa kita ke istana kerajaan, di mana Ian melaporkan perkembangan terkini kepada raja. Sejauh yang Ian kumpulkan, para penyintas yang ditemukan di dalam portal Herbert Leon, semuanya sedang dirawat di area yang aman. Menara Gading juga menginterogasi mereka yang
telah sadar, dengan harapan membuat kemajuan lebih lanjut dalam kasus ini. Adapun harta yang Herbert sembunyikan, Ian meyakinkan Raja bahwa dia akan melakukan segala upaya untuk memulihkan apa yang menjadi hak kekaisaran. Rekan Herbert juga telah diuji untuk mencari jejak sihir gelap, namun tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda korupsi. Sang Raja sangat senang dengan laporan tersebut, dan secara lisan memuji Ian atas kerja kerasnya. Hati Raja hancur saat mengetahui perbuatan jahat Herbert, sampai-sampai dia tak bisa berhenti gemetar. Memikirkan hal-hal keji macam apa yang telah dilakukan Herbert, dia merasa bertanggung jawab karena tidak menyadarinya lebih cepat. Tapi Ian juga menyalahkan kelalaiannya sendiri, dia merasa payah karena tidak bisa melihat kepura-puraan dan sosok saleh yang Herbert tunjukkan di depan umum. Ian tak pernah membayangkan Herbert punya sisi lain yang begitu gelap. Sisi yang dia sembunyikan di balik topeng orang baiknya, mulai sekarang. Ian berjanji akan menyerahkan laporan terkecil sekalipun secara teratur, termasuk pembaruan tentang investigasi internal Menara Gading, serta hasil screening sihir gelap. Ngomong-ngomong, Raja tiba-tiba teringat sesuatu yang sudah lama ingin dia bicarakan. Ian tentu saja sangat bersedia mendengarkan Raja yang terhormat. Raja tanpa ragu bertanya, bagaimana Ian berencana menangani putra mahkota? Pertanyaan tak terduga ini benar-benar membuat sang penyihir terkejut. Dia sama sekali tidak menduga ini. Dia bahkan mencoba mengelak, tetapi Raja tidak akan melepaskannya begitu saja. Tanpa jawaban yang memadai, keheningan menyusul saat Ian berpikir keras. Sebelum akhirnya menjawab pertanyaan berat ini, jika boleh jujur, Ian mengakui dia tidak akan pernah bisa benar-benar setia pada putra mahkota. Raja sangat terkejut. Walau begitu, Ian bersedia bekerja sama dengan siapapun demi memastikan sang pangeran naik tahta. Dia bersumpah untuk berdiri di sisi Raja baru, agar namanya tercatat dalam sejarah. Sebagai penguasa yang bijaksana, Raja bingung dan tidak yakin harus berpikir apa. Ian bersedia mendukung putra mahkota, meskipun dia tidak mengakuinya. Baiklah, setelah dipikir-pikir, Raja tidak keberatan. Dia memberi isyarat kepada kepala pelayannya untuk membawa hadiah yang telah dia siapkan untuk sang penyihir. Sebuah kotak berukuran besar dibawa ke depan, berisi sebuah tongkat, yang Raja berhasil ambil dari sarang Herbert. Setelah penangkapannya, Raja berasumsi bahwa Ian sudah tahu bahwa memilih Master Menara yang baru bukanlah proses yang sederhana, bahkan ketika seorang penerus yang sah sudah ada. Sejumlah prosedur peraturan harus diikuti. Praktik standarnya adalah menerima instruksi yang tepat dari mantan Master Menara dan menunggu persetujuan mereka, serta persetujuan keluarga kerajaan. Tetapi mengingat keadaan saat ini, Raja khawatir posisi itu akan tetap kosong terlalu lama jika mereka mengikuti semua formalitas. Jadi dia percaya bahwa bijaksana untuk meminimalkan birokrasi. Dengan begitu, Baginda Raja ingin Ian memiliki tongkat ini sekarang, lebih awal. Lagi pula, Baginda menelan harga dirinya sebelum memohon satu bantuan lagi pada penyihir. Ian lebih dari bersedia melaksanakan apapun yang ada di benak rajanya. Ternyata ini soal Ragnar, meski pendukung terkuatnya telah tumbang. Raja khawatir Ragnar mungkin bangkit lagi, karena beliau tahu betul siapa Ragnar. Betapa ambisius dan kejamnya Ragnar. Dia akan melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Jika Ragnar berhasil mewujudkan tujuan gilanya itu, dan naik tahta, pertumpahan darah dan pembantaian besar tak terhindarkan, ujar Baginda. Baginda tak segan mengakui kesalahan karena telah memperlakukan putranya dengan buruk, serta menyebabkan luka emosional yang tak tersembuhkan. Baginda mengakui bahwa itu bukanlah hal yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Karena itu, Ragnar berhak membencinya sampai akhir hayat. Jadi, Baginda memohon pada penyihir agar mengendalikan Ragnar setelah Baginda tiada. Ian menerima tongkat yang diberikan dan membungkuk hormat di hadapan rajanya, siap memikul tanggung jawab apapun yang berada dalam kekuasaannya. Atas ketulusan Ian, Baginda pun menaruh kepercayaan penuh padanya. Adegan beralih ke menara, tempat Ian mendengar suara samar menyambutnya. Saat dia masuk, itu memicu kilas balik. Dia ingat bagaimana dulu dia bermimpi menjadi pahlawan. Dia ingin menjadi penyihir, yang cukup kuat untuk melindungi kekaisaran seorang diri. Simbol harapan bagi orang-orang di masa sulit. Dia bermimpi memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan talenta muda, kekuatan untuk menjaga perdamaian dan menangkis ancaman apapun, kekuatan untuk mengendalikan segalanya, kekuatan untuk melindungi, dan itu sering disebut otoritas mutlak. Sesuatu yang orang akan membunuh orang lain dengan darah dingin hanya untuk mempertahankannya. Tapi sekarang, menjadi pahlawan tidak terlalu menarik bagi Ian lagi. Hanya ada satu hal yang sangat menarik perhatiannya. Dia ingin menghapus keberadaan dan melenyapkan nama satu orang dari muka bumi. Dan orang itu adalah Ragnar Greenriver. Bukan sekadar membunuhnya dan mengubah tubuhnya menjadi bangkai, Ian berencana memberikan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian. Adegan langsung beralih ke pria yang hari-harinya sudah terhitung. Dan kita semua tahu kenapa. Keesokan paginya, Hayden datang memberi selamat pada Ian atas tanggung jawab barunya sebagai penguasa menara. Walaupun Ian mengerutkan kening enggan menatap sang pangeran, yang selalu tampak begitu tidak serius di depannya. Rahasiakan ini dulu. Dia segera memberitahunya, ini belum diumumkan. Hal ini mencegah Hayden memanggilnya begitu, tapi Hayden hanya tertawa tanpa beban. Karena dia terlalu senang melihat Ian berkembang. Dia adalah anak yang benar-benar memohon untuk pergi ke lokasi Menara Gading tua itu. Namun sekarang, dia adalah penguasa Menara Gading yang sama. Ian bertanya-tanya kapan dia pernah memohon pada pangeran. Dia lalu menyuruh Hayden pergi, karena dia sibuk dengan tes ilmu hitam. Dengan ekspresi lesu, Hayden memberitahunya bahwa dia hanya datang untuk menemui Ian secara pribadi. Karena dia sangat sibuk. Dengan cemas, Hayden memastikan apakah dia baik-baik saja. Dia merasa sangat mual akhir-akhir ini, tapi tidak mengungkapkan apapun. Ian meyakinkan Hayden bahwa dia sangat sehat, meskipun dia telah memperhatikan kecurigaan tertentu. Dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin berada di bawah pengaruh ilmu hitam. Mengingat kebodohannya yang ditampilkan sampai sekarang. Bagi Herbert, yang ingin mengangkat Ragnar ke tahta,
Sang pangeran jelas menghalangi jalannya. Dalam hal itu, relatif mudah untuk menyingkirkannya dengan memanfaatkan kebodohannya sendiri. Akan tetapi, Ian segera menghentikan pikirannya ketika dia melihat senyum polos Hayden. Dan menyadari Hayden memang terlahir bodoh dalam sekejap. Hayden dengan santai menyebutkan adiknya, Hailey, seringnya bermain di bibirnya. Tepat sebelum dia pergi, dia menambahkan bahwa Hailey sering bertanya tentangnya. Ketertarikannya pada Ian tampak lebih dari sekadar minat biasa. Seperti bagaimana dia menghabiskan waktunya, makanan apa yang dia sukai, dan lain sebagainya. Saat dia pergi, dia menyarankan Ian untuk memberitahu Hailey secara pribadi jika dia bertemu dengannya lain kali. Karena meskipun Hayden dekat dengan Ian, dia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saat pintu tertutup di belakangnya, Ian memperhatikan sang putra mahkota pergi. Memperhatikan pertumbuhan Hayden yang membaik perlahan tapi pasti. Mendapatkan bimbingan yang tepat akan membantunya menjadi kaisar yang bijaksana. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, ternyata Hailey. Mereka berdua saling menyapa dengan hangat. Sambil menanyakan kabar masing-masing, keduanya meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja. Ian lalu memberi isyarat agar dia duduk, mengundangnya untuk duduk. Hailey pun duduk. Menunggu pemeriksaan sihir kegelapan dimulai. Tapi jelas ada ketegangan di udara di antara mereka, tiba-tiba dia terdiam. Aura mana menyelimuti ruangan, Ian agak terkejut. Ini adalah mantra tingkat 2 yang kedap suara di sekelilingnya. Ian memberi selamat padanya karena telah mencapai level itu, tapi karena penasaran. Ia menuntut untuk tahu apa yang ingin dia katakan padanya setelah merapal mantra keheningan. Hailey ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana, melihatnya gugup begini. Ian berinisiatif mencairkan suasana dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Kenapa dia ingin menyembunyikan bahwa dia seorang penyihir? Dia merenung dengan hati-hati, apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak, mengungkapkan bahwa ayahnya memintanya, dia menjelaskan. Penyihir Kevin melakukan tes mananya, ketika hasilnya positif. Dia memberitahu ayah Hallie bahwa menjadi penyihir, alih-alih Menara Gading. Berarti melepaskan status dan otoritas seseorang untuk menjadi bagian dari Menara Gading, ayahnya. Ingin dia menjadi bagian dari keluarga kekaisaran, jadi mereka merahasiakannya sejak hari itu. Penyihir Kevin telah diperintahkan untuk tutup mulut dan Hailey telah memenuhi tugasnya. Sebagai seorang putri terhormat, setelah menceritakan semuanya, Hailey tak ragu mencurahkan isi hatinya, mengakui keinginannya akan sihir yang tak pernah bisa hilang. Ian merasa dia beruntung karena Kevin adalah orang yang mendukung putra mahkota. Atau dia akan berada dalam bahaya, tapi di saat yang sama. Dia bingung mengapa dia menceritakan semua ini padanya. Hailey menjelaskan bahwa awalnya dia ingin mendukung kakaknya, tapi sekarang situasinya telah berubah. Hayden berada di jalan yang benar, tapi dia khawatir jika dia akan menghalangi tujuan masa depan kakaknya karena dia telah mempelajari sihir juga. Dan berpikir untuk mengejarnya segera setelah Ian memahami pikiran sang putri. Dia tersenyum, mendekatinya, dan berlutut di hadapannya. Dia menasihatinya untuk menjalani hidup sepenuhnya, hanya itu yang perlu dia lakukan. Ian menambahkan, dia tidak boleh hidup untuk kekaisaran atau putra mahkota, tapi untuk dirinya sendiri. Hailey menundukkan kepalanya dengan sedih karena dia tidak tahu caranya. Ian segera meyakinkannya bahwa tidak ada seorang pun yang lahir dengan semua jawaban untuk hidup ini. Dia menasihatinya, jika dia terus mengejar nilai-nilai yang dipaksakan orang lain padanya. Hidupnya tidak akan menjadi miliknya lagi, tapi milik orang lain, jika dia terus berpegang pada cara hidup konvensional itu, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Dan dia akan mengembara dalam kehampaan tak terbatas yang hanya dipenuhi penyesalan, sambil menasihatinya. Ian sendiri mengingat penyesalan masa lalunya, oleh karena itu, dia berharap dia akan membuat keputusan yang tepat. Dan akan dapat menemukan apa yang ingin dia jalani. Hallie mendengarkan nasihat Ian dengan saksama. Lalu, dengan ragu bertanya padanya, apakah dia telah menemukan kehidupan yang dia inginkan? Pertanyaan tak terduga ini membuat Ian bingung. Ini pertama kalinya seseorang mempertanyakan pertanyaan seperti itu, dan ini juga pertama kalinya dia mempertanyakan dirinya sendiri. Tentang tujuan hidupnya, tidak yakin dengan perasaannya sendiri. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu, berasumsi dia membuat pernyataan lancang. Tapi Hailey sangat berterima kasih pada Ian karena memberinya keberanian untuk memikirkan kehidupan. Selain sebagai seorang putri yang terikat tugas, Ian merasa senang karena belajar sihir akan bermanfaat baginya, apapun jalan yang dia pilih. Cara perkembangannya meningkat begitu cepat, dia akan tumbuh menjadi penyihir yang jauh lebih baik. Di masa depan, dengan motivasi penuh, dia meminta bantuan, memintanya untuk mengajarinya sihir. Mata Ian terbelalak kaget, karena dia pikir Kevin sudah mengajarinya. Namun, Kevin tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padanya. Menurut Hallie, dia menggenggam tangannya, dengan tulus memohon padanya untuk menjadi mentornya. Keringat membasahi kepala Ian. Dia tidak bisa tidak merasa bingung dengan permintaan tak terduga itu. Ian merenung, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Meskipun dia sadar bahwa Hallie menyukai sihir. Mempelajari sihir tingkat 3 tanpa bantuan siapapun tidaklah mudah. Dan jika dia tumbuh menjadi penyihir peringkat tinggi, dia akan sangat membantu, jadi dia setuju. Menjelaskan padanya bahwa dia berhutang bantuan jika dia membutuhkannya di masa depan. Melihat dia langsung setuju, Ian merasa lucu, tapi Hallie mengungkapkan bahwa dia mempercayainya. Saat itu, jantung Ian berdebar kencang, tiba-tiba sedikit tersipu. Untuk mengabaikan perasaan aneh ini, dia memutuskan untuk menyelidiki untuk saat ini. Memberitahu tentang diskusi pelajaran sihir nanti. Segera dia berada di bawah pengaruh sihir hitam, sehingga dia merasa pusing dan hampir jatuh. Tapi Ian menangkapnya tepat waktu dan Hallie segera berpegangan pada lengannya. Beberapa saat kemudian, malu, dia tidak bisa menatap langsung ke arah Ian. Karena itu, saat dia hendak pergi, Ian mulai mencurahkan informasi tentang dirinya. Entah dari mana, yang benar-benar membingungkan Hallie. Dia terus bercerita tentang pilihan makanannya, dan tentang buku-buku terbaru yang dia minati, sementara Hailey tampak bingung.
tidak mengerti apa yang terjadi, menyadari kebingungannya, Ian dengan polos mengatakan padanya bahwa dia mendengar dia menanyakan pertanyaan itu pada Hayden. Hali memerah karena malu, air mata memenuhi matanya, merasa malu dan kewalahan, Hali dengan cepat meninggalkan ruangan. Membanting pintu hingga tertutup, Ian berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Hingga membuat sang putri kesal, dalam waktu singkat telah terjadi banyak peristiwa yang memiliki implikasi serius bagi masa depan kerajaan Green River. Berita tentang Herbert Leon, Master Menara Gading dan penyihir kelas 5. Tersebar dengan cepat di seluruh kota, menyebabkan kegemparan besar di kalangan masyarakat. Menanggapi hal ini, Kaisar Terry Green River secara pribadi memerintahkan penyelidikan terhadap sihir hitam dan memperkuat keamanan di seluruh kekaisaran. Ian Page, sekarang penyihir muda yang baru diangkat. Penyihir tingkat tinggi dan pemilik Menara Gading, tidak meninggalkan satu batu pun ketika menyangkut apapun. Berpotensi terhubung dengan ilmu hitam, sehingga menenangkan kerusuhan di antara orang-orang. Adapun Herbert Leon, dia kemudian dipenggal dan selamanya tercatat sebagai penjahat terburuk yang pernah dilihat kekaisaran sebagai akibatnya. Sekelompok bangsawan yang sebelumnya mendukung Herbert, kini berbalik memunggungi putra mahkota Ragnar dan jadi lebih tertarik pada apa yang ditawarkan oleh Master Menara baru, Ian Page. Di hari yang baru, Ian sedang minum teh ketika ia dikejutkan oleh setumpuk undangan. Terkejut, ia bertanya pada Ratio tentang maksud dari undangan-undangan ini. Ratio pun menjelaskan bahwa ini adalah undangan ke berbagai jamuan makan dan pesta. Dikirimkan untuk Ian. Ian menganggap orang-orang ini cukup santai, karena insiden sihir hitam. Bahkan belum selesai, meskipun ia tidak tertarik membacanya. Dan juga tidak akan pergi ke sana. Ratio menyeringai, menyarankan ia membacanya. Karena ada surat lamaran pernikahan yang ditujukan kepada Ian. Terkejut bukan main. Ian menyemburkan tehnya kemana-mana. Namun, Ratio meringkas isi surat itu dengan singkat. Seorang pria bernama Count Girer ingin Ian bertunangan dengan putri sulungnya, yang baru saja berusia 12 tahun. Dan melanjutkan pernikahan saat dia dewasa. Dalam 5 tahun lagi, melihat reaksi terkejut Ian, Ratio membuatnya mengerti bahwa itu tidak aneh, karena Ian sekarang adalah seorang tetua. Orang-orang tentu akan membicarakan masalah pernikahan, tapi Ian berasumsi bahwa para bangsawan ini akan menggunakannya untuk merebut kekuatan politik dan menganggapnya gila. Bahwa seorang ayah menggunakan anak perempuannya yang berusia 12 tahun untuk pernikahan politik. Bagaimanapun, Ratio membantunya menolak semua undangan itu, tetapi sebelum dia mulai melakukannya, Ian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ratio karena telah melindungi ibunya. Meskipun, itu bukan masalah besar bagi Ratio, karena dia berjanji untuk melindungi Vanessa apapun yang terjadi. Dan jebakan mana yang Ian pasang di rumah besar baru itu berurusan dengan orang-orang yang mencurigakan itu. Karena itu, Ian menuntut untuk tahu siapa penyihir yang memasukkan mana ke dalam tubuh Ratio. Menyebabkan dia menderita keracunan mana karena hal itu. Dia akan memburu mereka dan menghukum mereka dengan setimpal. Ratio terkekeh gugup, mengungkapkan bahwa dia tidak ingat banyak. Itu terjadi pada malam hari. Dan ada banyak penyihir yang tidak menyukainya ketika dia masih muda. Dia mencari nafkah sebagai alkemis di ibu kota, jadi dia tidak tahu siapa itu. Dia mengakui bahwa ada saat ketika dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap para penyihir. Terutama setiap kali dia berpikir akan mati dan meninggalkan Douglas sendirian. Tapi sekarang dia bertemu Ian dan menjadi lebih baik, jadi dia telah melepaskan semua kebenciannya. Dia berterima kasih pada Ian karena selalu mendengarkan kata-kata tulus Ratio. Ian lalu menghadapinya, tentang tidak pernah melihat wajah ayah kandungnya, tapi setelah bertemu Ratio dan tinggal bersamanya. Dia berasumsi jika dia punya ayah, mungkin seperti ini rasanya. Dia mengerti mengapa Douglas begitu positif, begitu juga ibunya yang jauh lebih sehat. Hanya karena ramuan yang Ratio buat. Dia berharap Ratio selalu melindungi ibunya. Jika dia menghabiskan waktu jauh darinya, tiba-tiba Douglas membuka pintu lebar-lebar. Mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan obat penawar racun mana yang terbuat dari bunga lendiur. Douglas dengan bersemangat ingin memberikannya pada ayahnya, tapi saat dia melihat Ratio di ruangan itu, dia terkejut karena dia ingin memberinya kejutan, menatap Ratio dengan bingung. Ian menjelaskan bahwa dia mencari di perpustakaan tempat pemilik menara diizinkan, dan meneliti metode untuk memurnikan bunga lendiur. Itu adalah sihir tingkat tinggi, yang memungkinkan waktu berhenti untuk suatu objek. Itu juga berfungsi pada tanaman. Ratio perlahan mendekati putranya, air mata mengalir di wajahnya, dan dia langsung menangis terharu sambil memeluk putranya. Douglas berjanji pada Ian untuk menjadi seorang alkemis terkenal, oleh karena itu, dia akan membuat obat untuk penyakit yang paling serius. Agar tidak ada seorang pun yang menderita seperti ayahnya. Ian menatap mereka, tersenyum tipis saat dia menikmati pemandangan yang mengharukan itu. Kembali ke zaman kuno di tempat misterius yang asing, suara itu bergema. Itu adalah Mitchell Green River yang berbicara kepada Nagakin. Tabir yang menutupi dunia manusia dan naga akan segera tertutup. Para Dragonian akan membayar harga yang mahal. Karena kehancuran yang mereka ciptakan di dunia ini, Mitchell menyatakan pada Nagakin itu bahwa ia akan menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh rasnya. Sampai akhir hayatnya, dia menggunakan darahnya sendiri untuk membuat segel seperti susunan sihir. Menyatakan bahwa ia tidak akan diizinkan untuk menginjakan kaki di luar ini. Di masa sekarang, konspirasi lain terungkap di rumah putra mahkota. Ragnar menatap orang di depannya. Rasanya sulit percaya ada orang yang sangat mirip dengannya, Ragnar kedua. Duplikat yang begitu identik, mana yang asli, bikin bingung 7 keliling. Dia ingat catatan itu, seseorang akan dikirim untuk menunggunya. Tapi, dalam mimpi pun tak terpikir akan ada kloningan. Tetap saja, dia bingung bagaimana kabur dari sini. Ian sudah menyegel tempat ini dengan sihir. Dari Menara Gading, mereka diawasi. Jadi, menyamar pun percuma saja, kurasa. Tiba-tiba, Siklon bicara, meyakinkan Ragnar untuk tidak khawatir. Katanya, pemimpin sekte itu lebih kuat dari Master Menara Gading saat ini.
Ragnar sama sekali tidak tahu soal pemimpin sekte ini. Tapi, dia akan diberitahu saat bertemu langsung nanti, sambil membuka buku. Buku itu langsung memancarkan energi dahsyat, dan jalan keluar langsung muncul di depan mata. Siklon memintanya masuk, itu portal menuju keluar ibu kota. Ragnar ragu, tapi perhatiannya teralihkan saat sebuah tangan keluar dari portal. Itu Damphil. Ragnar masih ragu sejenak, masih skeptis. Tapi akhirnya dia meraih tangan Damphil. Dan melangkah masuk ke portal, setelah melewati gerbang itu. Dia dibawa ke tempat yang jauh dari istana, benak Ragnar dipenuhi pertanyaan. Dia tahu betul, bahkan Herbert pun takkan bisa melakukan sihir seperti ini. Sementara itu, Damphil tetap tenang, tidak ada yang mengejutkannya. Selain itu, Damphil menjelaskan, meski punya kekuatan besar, Herbert menyia-nyiakannya. Dia lebih fokus memajukan posisinya sendiri. Dia memang ditakdirkan untuk tersingkir cepat atau lambat. Untunglah, kita sekarang lebih baik karena kecerobohan dan kecenderungan merusaknya sendiri. Ragnar masih bingung, tapi Damphil terus menjelaskan bahwa pemimpin sekte menganggapnya sebagai sosok yang pas untuk jadi penguasa. Bukan sekadar kaisar, tapi penguasa sempurna yang akan melenyapkan elemen-elemen bodoh. Dan membawa ide-ide baru dan inovatif ke dunia. Ragnar juga mewarisi darah untuk membuka jalan ke dunia baru ini. Karena itu, pemimpin sekte sudah lama menantikan hari ini. Semakin Ragnar mendengarkan penjelasan Damphil, semakin bingung dia dibuatnya. Dia melirik Damphil sambil mengikutinya diam-diam, pikirannya berkelana. Bagaimana mungkin ada seseorang dengan kekuatan sihir lebih hebat dari Herbert dan Ian? Bagaimana bisa orang seperti itu ada, padahal dia pernah mendengar tentang sekte yang tidak mengikuti kepercayaan umum negara ini? Dia tak pernah menyangka Kapten Ksatria Kekaisaran dan Master Menara Gading akan terlibat. Ini membingungkan. Apakah mereka punya propaganda untuk mengubah agama negara? Apakah mereka berniat menggunakan seseorang dari keluarga kerajaan seperti dirinya sebagai alat untuk menjalankan rencana itu? Menilai dari situasinya, entah itu benar atau salah, dia harus mengumpulkan kekuatan dari manapun dia bisa mendapatkannya. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah lokasi. Itu adalah kastil tempat para Dragonian tinggal 300 tahun lalu. Itu disegel oleh sihir penghalang Menara Gading, tapi waktu berlalu dan penghalangnya runtuh. Alhasil, manusia akhirnya menemukannya. Sekelompok anggota sekte mendekati mereka. Membungkuk hormat, keringat menetes di wajah Ragnar, dia bisa melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Semuanya adalah bangsawan. Damphil menjelaskan bahwa karena ini adalah waktu yang krusial, di mana dunia baru dengan kebenaran dimulai, dia hanya mengumpulkan anggota berpangkat tertinggi di dalam ibu kota. Namun, kekhawatiran Ragnar adalah tentang beberapa hal. Tujuan dari pertemuan ini, untuk siapa mereka bekerja? Damphil meyakinkan Ragnar tentang semua informasi yang akan didapatkannya begitu dia bertemu dengan pemimpin sekte. Dia kemudian memimpin Ragnar ke gerbang besar tempat pemimpin sekte menunggu. Pintu terbuka dan saat Ragnar melangkah masuk, dia terkejut tak percaya. Itu tak lain adalah naga terakhir yang disegel oleh Mitchell Grey River. Alih-alih mati, dia malah disegel di sini sekarang. Para anggota sekte dengan cepat berlutut, menyatukan tangan untuk menghormati keturunan terakhir dari ras naga itu. Pikiran Ragnar bingung. Dia tidak pernah menyangka dia akan menjadi pemimpin sekte, namun dia membungkuk menyapa. Fasal terakhir para naga mengakui bahwa Ragnar pasti memiliki banyak pertanyaan di benaknya tentang siapa dia dan mengapa dia mengundang Ragnar ke tempat ini. Sebelum Ragnar bisa berasumsi lebih jauh, dia memperkenalkan dirinya sebagai Aventus, Dragonian terakhir yang tersisa di tanah ini. Ragnar ngeri, tak mengerti apapun. Bukankah bangsa naga sudah musnah 300 tahun lalu? Aventus terkekeh melihat kebingungan Ragnar yang kentara. Jadi, dia menjelaskan bahwa dalam perang 300 tahun lalu, bangsanya dikalahkan dan dibantai oleh manusia. Semua Dragonian dibantai kecuali satu. Aventus Mitchell Grey River memasang sihir segel padanya, membuatnya tidak mungkin menginjakan kaki di luar tempat ini. Aventus mendekati Ragnar, mengaku bahwa dia telah menunggu saat ini. Darah orang itu, desaknya. Darah penyihir yang memasang segel ini padanya untuk menghapusnya. Ragnar merasa tidak enak. Jika Aventus butuh darah untuk memecahkan segelnya, bukankah lebih mudah baginya untuk membunuh Ragnar dan mengambilnya saja? Aventus mencoba membuat kesepakatan dengannya, meskipun rencana Aventus sangat besar. Dia ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan menjadikan Ragnar kaisar demi dunia baru, di mana Dragonian dapat hidup berdampingan dengan manusia, tetapi Ragnar meragukan rencana Aventus. Karena dia bisa membunuh Ragnar dengan mudah dan menggunakan klonnya untuk berbagai keperluan, meskipun begitu, Aventus menegaskan niatnya untuk tidak menyakitinya dan akan menghapus ingatannya jika dia menolak. Meskipun dia pikir, Ragnar tidak akan menolak kesempatan ini, sambil mengepalkan tinjunya. Ragnar membuat Aventus berjanji untuk menjadikannya kaisar, dan tentang tidak berkhianat untuk mendapatkan kepercayaannya. Aventus menjanjikannya tanpa ragu sedikitpun. Ragnar mengambil belati dari Damphil dan kemudian memotong tangannya sendiri untuk mengambil darah. Agar Aventus memecahkan segel dengan setiap tetes darah Ragnar jatuh ke dalam lingkaran yang menjadi batas, batas itu mulai bersinar. Dan dengan sedikit kilatan cahaya, tiba-tiba menghilang dalam beberapa saat. Aventus menyeringai bahagia, berterima kasih kepada Ragnar karena mempercayainya dan membebaskannya. Saat itu, dia menggunakan sihirnya untuk mengubah pakaiannya. Dan pada saat yang sama dia berjalan ke arah Ragnar, meyakinkan Ragnar untuk tidak takut padanya. Karena dia tidak akan pernah menyakitinya dan mereka pasti akan menjadi teman baik nantinya. Mengambil jubah dari Damphil, dia langsung keluar bersama para pengikutnya untuk berjalan-jalan. Setelah ratusan tahun, beberapa hari kemudian di kamar sang putri, Hali merasa sangat cemas, tidak mengerti mengapa Ian belum menghubunginya. Tapi pelayannya dengan cepat meyakinkannya bahwa dia mungkin hanya sedikit sibuk, kok. Dengan penyelidikan baru-baru ini tentang ilmu hitam, dia jadi tidak yakin akan segalanya. Hali jadi tersenyum khawatir mendengar hiburan dari pelayannya itu. Tiba-tiba dua pelayan bergegas masuk ke kamar, wajah mereka panik. Karena tidak tahu apa yang terjadi, Hali langsung bertanya apa masalahnya.
Kedua pelayan itu dengan semangat menyuruhnya memakai gaun resmi. Bukannya jubah, Ian Page akhirnya tiba. Hali tertegun sejenak. Namun, begitu dia sadar, dia panik dan meminta pelayannya membantunya. Beberapa saat kemudian, Hali berdandan rapi dan berjalan menuju ruang teh. Sebelum masuk, dia bertanya pada pelayannya apakah penampilannya sudah oke. Semua pelayan menyemangatinya untuk segera pergi karena dia terlihat paling cantik hari ini. Mengumpulkan keberanian, dia melangkah masuk. Ian langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekatinya untuk menyapa. Melihat Ian, dia sedikit tersipu. Mencoba menjaga ketenangannya dan dengan bercanda mengeluh. Bahwa dia pikir Ian sudah melupakannya. Duh, bikin gugup, Ian dengan cepat menundukkan kepalanya meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sangat sibuk belakangan ini. Setelah itu, Ian melirik sekeliling, menyarankan Hali pindah ke tempat yang lebih tepat untuk latihan. Karena terlalu banyak orang yang menonton di dalam istana. Jika ada yang melihatnya bertemu putri, itu akan menimbulkan banyak gosip. Hailey setuju dengannya. Kalau begitu, Ian mengulurkan tangannya ke Hailey, memberi izin untuk memegang tangannya. Permintaan tak terduga ini membuat jantungnya berdebar kencang. Tapi ini akan membantu mereka berteleportasi ke lokasi yang berbeda. Dengan ragu-ragu dia mengulurkan tangannya ke arah Ian. Saat tangan mereka bersentuhan, cahaya menyelimuti mereka. Dan dalam sekejap mata, mereka berteleportasi ke sebuah bukit. Hali mengagumi tempat itu. Sementara itu, Ian menjelaskan bahwa ini adalah serangkaian bukit di pinggiran ibu kota dan orang-orang jarang berkunjung. Faktanya, karena sihir teleportasi kelas 6 tidak memiliki jangkauan yang luas. Jadi dia memutuskan untuk berteleportasi ke sini. Tempatnya luas dan terbuka, sempurna untuk latihan. Sebaliknya, Hailey tidak memperhatikan apapun. Dan terpikat oleh keindahan tempat itu. Terdengar Ian memanggil namanya. Perhatiannya beralih padanya, Hailey mengakui bahwa dia belum pernah keluar istana sebelumnya. Namun, setelah memegang tangannya, mimpi tentang keluar istana menjadi kenyataan. Hailey tersenyum gembira, menyadari bahwa sihir benar-benar luar biasa. Ian terdiam, terpaku pada senyuman sang putri. Namun tiba-tiba, kilas balik Hailey di kehidupan masa lalunya muncul di benaknya. Dulu, matanya hanya dipenuhi kebencian, dendam, dan kesedihan. Melihat Hailey yang sekarang begitu ceria dan bahagia, Ian memberinya senyuman hangat. Setuju bahwa sihir memang menakjubkan, kemudian saat mereka berjalan dan bercanda. Hailey terkejut mendengar Ian menceritakan pertama kali dia melihatnya. Saat berlatih sihir, Hailey ingat dia berada di tempat suci keluarga kekaisaran, Ian terkekeh. Sambil menjelaskan bahwa dia kebetulan mengunjungi istana dan tersandung di tempat itu. Bersembunyi di sudut ketika dia dan Kevin tiba, saat itulah dia menyaksikannya. Karena penasaran, dia menuntut untuk mengetahui taktik yang dia gunakan untuk masuk. Karena ada banyak penjaga di sana, meskipun begitu, Ian adalah anak yang penuh rasa ingin tahu dan dia punya caranya sendiri, namun Hailey bisa memahaminya. Karena Hayden dan dia sama-sama menjelajahi area terlarang. Serta dimarahi ketika mereka tertangkap, jadi dia sekarang akan bertindak seolah percakapan mereka tentang dia memasuki tempat suci keluarga kekaisaran tidak pernah terjadi. Sama seperti dia mengabaikannya belajar sihir secara instan, dia ingat tentang saudara laki-lakinya. Mengadakan pesta ulang tahun, tetapi menjadi kesal. Ketika dia tahu bahwa Ian tidak akan menghadirinya, ulang tahun pangeran. Pesta itu hanya dihadiri oleh mereka yang berdarah bangsawan. Jadi meskipun promosinya ke Menara Gading, dia masih hanya orang biasa. Dan kekuatan besar yang dibangun mantan Master Menara Gading. Dibangun selama beberapa dekade tidak akan mudah runtuh, mereka akan berhati-hati tentang dia. Sampai putra mahkota memperkuat posisinya dalam ranah politik. Dan masyarakat kelas atas dan dengan aman menggantikan takhta dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa dia harus fokus pada pekerjaannya sebagai Master Menara Gading. Karena itu, Hailey juga memutuskan untuk menjalankan tugas putri yang sebenarnya. Agar para bangsawan tidak membuat gerakan apapun terhadap saudaranya. Dan akan bekerja keras juga dalam hal sihir. Malam itu Ragnar berdiskusi dengan Evanthus. Rencana Ragnar adalah menyingkirkan putra mahkota sebelum mengurus Ian Page. Karena akhir-akhir ini rakyat jelata dan bangsawan tertarik dengan apa yang dilakukan guru Menara Gading. Ian, di sana, tak diragukan lagi Ian adalah seorang penyihir hebat, tapi tetap saja dia orang biasa. Dengan tidak banyak pengalaman atau pengaruh di ranah politik. Dan ada banyak pengikut dan bangsawan yang tidak senang dia mendapatkan posisi seperti itu. Jadi jika mereka menyingkirkan putra mahkota yang mendukungnya, secara alami dia juga akan keluar dari gambar. Mereka butuh boneka untuk menjalankan rencana ini. Maka Damful menyarankan untuk mempercayakannya padanya. Dia kenal seseorang yang akan menjadi boneka terbaik untuk mereka dengan rencana yang sedang dibahas. Evanthus memutuskan untuk pergi, tapi sebelum dia bisa, Ragnar menuntut untuk menanyainya tentang sesuatu. Evanthus memiliki kekuatan yang begitu besar, sehingga dia bisa memerintah kekaisaran bahkan jika itu demi menyebarkan dan mengembangkan Ordo. Ada banyak cara, jadi mengapa dia memilih Ragnar untuk bekerja dengannya? Evanthus mengungkapkan bahwa dia perlu menemukan seseorang, leluhur terakhir yang tersisa di tanah ini. Orang yang mengendalikan waktu, naga emas. Seseorang yang diidamkan para Dragonoid untuk menjadi seperti Ragnar selalu mengira itu semua mitos. Tapi menurut Avantis, inilah yang dipikirkan kebanyakan manusia. Tetapi kenyataannya berbeda, naga pernah ada dan mereka masih ada. Meski mereka berada di suatu tempat yang tak terjangkau. Namun dia yakin bahwa naga emas akan muncul. Jika kekacauan besar menimpa tanah ini, kekacauan yang Evanthus maksud adalah perang. Titik-titik akhirnya terhubung, perang yang terjadi 300 tahun lalu. Juga untuk alasan yang sama, tetapi orang itu tidak percaya bahwa mereka adalah keturunan naga dan membantu manusia. Bahkan orang itu berada di balik pemusnahan Dragonian dan bukan hanya Mitchell Green River. Karena Dragonian jauh lebih unggul daripada manusia. Orang itu tidak pernah menunjukkan keterlibatannya dalam semua itu. Seolah-olah dia tidak ada di dunia ini, tetapi sebagai naga dengan darah naga. Evanthus menyetujuinya. Intinya, rencana besar Evanthus adalah menjadikan kaisar.
dan memulai perang. Tapi bagi Ragnar, itu bukan ide yang buruk. Karena dia akan menyatukan benua, walau itu adalah keinginan leluhur Ragnar. Jika perang pecah, orang itu akan muncul untuk menenangkan kekacauan di negeri ini. Ragnar tetap skeptis dan menuntut tahu apa yang akan Aventus lakukan. Setelah menemukan orang itu, Aventus menghindari pertanyaan. Namun, sebelum pergi, dia meyakinkan Ragnar bahwa dia akan berpura-pura mengikuti rencana Ragnar besok pagi. Di markas Ksatria Kerajaan, mata Paul membelalak kaget. Saat Oliver memberitahunya untuk segera pergi ke Ksatria Kekaisaran pertama, kantor Kapten Order saat itu juga. Paul menghela napas lelah. Bertanya-tanya mengapa Damfield memanggilnya. Walau begitu, Paul segera meninggalkan kantor. Menerima permintaan mendesak seperti itu, Paul merasa cemas, tapi tak menunda sedetik pun. Dia cepat tiba di depan pintu kantor Damfield, menarik napas dalam-dalam. Dia hanya berharap dia tak terseret ke masalah apapun. Dan dia memasuki kantor. Begitu melihat Damfield, Paul langsung membungkuk hormat. Tanpa basa-basi, dia memastikan dari Paul apakah putra mahkota baik-baik saja. Karena dia dengar keamanan diperketat sejak Helene menyerangnya. Karena dia berada di bawah pengaruh sihir gelap. Saat Paul membenarkan bahwa semuanya lebih baik sekarang, Damfield mengingat bahwa Paul dipromosikan menjadi wakil kapten beberapa waktu lalu, tapi mereka belum pernah bicara secara pribadi. Dia harap Paul tak tersinggung karenanya. Suatu kehormatan bagi Paul bahwa Damfield memanggilnya. Tepat saat itu, Damfield bergerak mendekat ke Paul dan melanjutkan percakapan dengannya. Menggali informasi. Berdasarkan yang dia dengar, terbukti bahwa ilmu pedang Paul nomor 2 hanya kalah dari Kapten Oliver yang terkenal sebagai Raja Ahli Pedang. Terus memuji Paul, Damfield mengakui bahwa memiliki keterampilan yang diakui oleh Yang Mulia dan Kapten Oliver bukanlah hal kecil. Saat Paul memberitahunya bahwa dia masih memiliki kekurangan, Damfield meyakinkannya untuk tak merendah. Apalagi saat bakatnya diakui dan telah membantunya menjadi wakil kapten. Tiba-tiba, ekspresi Damfield menggelap dan dia mengakui bahwa dia tak tahan lagi melihatnya. Oliver merekomendasikan anak yatim piatu dan orang biasa, seseorang dari kalangan bawah. Saat itu juga, Aventus muncul di belakangnya. Paul langsung waspada, menyadari ada yang mencurigakan, dia menghunus pedangnya dan menuntut penjelasan. Namun, dia terikat sihir gelap. Dengan ngeri, dia sadar tak bisa bergerak. Aliran energi gelap perlahan menyelimutinya, menembus pikirannya. Sementara Damfield memerintahkannya untuk menjadi bagian darinya, demi mendirikan Kekaisaran Agung. Beberapa hari kemudian, Hayden mulai memahami teknik menyerang dan bertahan yang benar. Oliver dengan hati-hati menginstruksikan Paul untuk menjaga posturnya. Setelah beberapa waktu, Oliver mengakhiri latihan untuk hari ini. Sang pangeran ambruk di rumput. Kecewa dengan kemampuannya, tetapi Oliver sadar akan kemajuan Hayden. Jauh lebih cepat dan lebih baik dari banyak orang di luar sana, bahkan lebih cepat dari Master Menara Gading, Ian. Mendengar ini, Hayden tak bisa menahan senyum bahagia, karena dia tak pernah menyangka lebih baik dalam sesuatu daripada Ian yang sempurna itu. Dengan motivasi ini, dia memutuskan untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya, sampai dia melampaui Ian. Saat Hayden bersiap untuk melanjutkan latihannya, dia melirik ke arah Paul, yang berdiri di bawah naungan pohon. Paul tampak lebih pendiam dan lebih jauh dari biasanya, meskipun Oliver sudah bertanya padanya. Jika ada sesuatu yang terjadi, Paul meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Oleh karena itu, Hayden menyarankan Oliver untuk mengawasinya. Namun, menginstruksikannya untuk tidak bersikap kasar padanya, karena tugas seorang pemimpin adalah mendengarkan kekhawatiran bawahannya. Hayden lalu mengalihkan pandangannya yang khawatir ke arah Paul. Baginya Paul adalah teman dekat. Sama seperti Ian dan Oliver. Hari-hari berlalu, dan di istana kerajaan, ada perjamuan hari ini. Kekacauan murni terjadi di kastil untuk memastikan semuanya siap untuk acara tersebut. Oliver memasuki ruangan untuk memberitahu Hayden tentang perjamuan yang baru saja dimulai, namun Hayden sudah siap, tetapi gugup, merasa cemas. Dia teringat Ian, yang tidak akan menghadiri acara tersebut, tetapi menasihati Hayden untuk menegaskan posisinya. Melalui kekuatannya sendiri, melihatnya gugup, Oliver meyakinkan Hayden bahwa dia adalah tokoh utama perjamuan hari ini, jadi dia harus tetap percaya diri. Para bangsawan yang seharusnya gugup, bukan dia, mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Mereka berdua sudah siap berangkat, tapi tiba-tiba Hailey datang. Dia terlihat sangat cantik dengan pakaian kerajaannya. Hayden menggoda Hailey. Sayang sekali Ian tidak ada di sini hari ini, padahal dia terlihat begitu cantik, Ian seharusnya melihatnya. Hailey yang tersipu malu tiba-tiba teringat apa yang Hayden katakan pada Ian. Tentang rasa ingin tahunya mengenai minatnya, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dan justru mengucapkan selamat ulang tahun pada Hayden. Serta berjanji untuk menginjak-injak para bangsawan kelas atas yang berani berbicara buruk tentangnya. Menghubungkannya dengan kakaknya, Hailey dan Hayden mulai memasuki perjamuan. Sang pembawa berita segera mengumumkan kedatangan Hayden dan Hailey. Para bangsawan yang hadir di sana segera membungkuk dengan hormat. Musik lembut mulai dimainkan oleh para gitaris. Para bangsawan mendekati Hayden, memberikan ucapan selamat ulang tahun, sementara Oliver berdiri di samping mengamati segalanya. Begitu pandangan pembawa berita beralih ke Kaisar, dia membeku. Tapi dengan cepat mengumumkan kedatangan Terry Green River. Ketika Kaisar memerintahkannya untuk melakukannya dengan senyuman, dia maju. Para bangsawan terkejut saat mereka melihat ke arah Kaisar. Hayden pun terheran-heran. Karena dia pikir ayahnya tidak akan datang. Harry tertawa, dia ingin memberi kejutan pada putranya. Dan akan selalu memenuhi tugas kebapakannya, apapun yang terjadi. Kaisar kemudian menuju meja yang disediakan untuk keluarga kerajaan. Dan senang bahwa begitu banyak bangsawan berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun pangeran. Dia menyapa semua orang, mengungkapkan kegembiraannya melihat mereka semua. Kemudian dia melirik putranya, mengungkapkan betapa bangga dan terkejutnya dia. Melihat pertumbuhan putranya, dia ingat saat Hayden masih kecil. Dan mereka sedang berjalan-jalan, lalu Hayden mengikutinya. Karena ayahnya memimpin jalan, setelah hari itu
Hayden telah mengikuti jejak Terry sampai sekarang, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Yang membuat ayahnya sangat bangga. Kaisar memuji Hayden dan setelah pidatonya, mengangkat gelasnya untuk bersulang bagi kekaisaran masa depan dan sang pangeran sebelum minum. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada putranya, tiba-tiba kaisar jatuh. Darah menyembur keluar dari mulutnya karena keracunan, tetesan-tetesan darah kecil menutupi tanah. Menyebarkan kengerian di udara, Hayden membeku. Hali tak bisa menahan rasa ngeri saat melihat ayahnya tumbang seketika. Sementara itu, Oliver dengan sigap melihat sekeliling dengan waspada dan bergegas maju. Butuh beberapa detik bagi semua orang untuk bereaksi terhadap kejadian mengerikan ini. Dan segera dia dibawa ke ruang perawatan. Namun, tak seorang pun tahu bagaimana semua ini terjadi. Sendirian Hayden duduk di kamar, masih syok akibat kejadian mendadak itu. Di luar pintu, tiba-tiba terdengar ketukan. Oliver meminta audiensi, maka Hayden segera mempersilakannya masuk, dan bergegas menuju pintu. Dengan cemas dia bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Oliver melaporkan kepada Hayden bahwa Terry selamat setelah menerima perawatan tepat waktu. Tetapi keadaannya masih kritis. Semua dokter dan alkemis kerajaan sedang berusaha sekuat tenaga untuk memulihkannya. Setelah mengetahui bahwa Kaisar baik-baik saja, Hayden dengan cepat menuntut untuk mengetahui siapa dalang di balik percobaan pembunuhan ayahnya. Oliver, saat ditanya, tampak sangat kecewa, dia tegang. Namun, setelah ragu sejenak, Oliver mengungkapkan bahwa mereka segera menangkap pelaku yang meracuni minuman Kaisar. Hayden semakin tidak sabar, mendesak Oliver untuk segera mengungkapkannya. Oliver menegang, ketegangan semakin terasa di udara, mendengar nama pelakunya. Hayden terkejut kesakitan hingga tangannya gemetar. Dia berdiri membeku dalam keterkejutan, tidak dapat mencerna apa yang baru saja diungkapkan Oliver. Pada saat yang sama, di ruang konferensi, perdebatan sengit sedang berlangsung. Mengenai pembunuh yang meracuni Kaisar, seorang bangsawan tidak percaya bahwa wakil kapten ksatria kekaisaran kedua, Order, mencoba membunuh Yang Mulia. Karena dia adalah salah satu ksatria terdekat Pangeran Mahkota dalam beberapa tahun terakhir. Mereka semua tidak percaya bahwa Terry dan Oliver telah menyembunyikan seorang pengkhianat. Seperti Paul di bawah hidung mereka selama ini. Seseorang segera menyela, menebak bahwa si pelaku tidak melakukan ini sendirian. Dan dalam hal itu, cobalah untuk menemukan dalang di balik ini. Mereka semua telah mendengar tentang Paul, menggigit lidahnya sendiri selama interogasi agar dia tidak mengakui apapun. Saat itu mereka teringat sekitar 6 tahun lalu ada ledakan beruntun. Kejadian itu terjadi di Istana Kekaisaran dan seorang penyihir dari Menara Gading. Seorang pelayan dan seorang sekretaris di lingkungan Istana Kerajaan teridentifikasi sebagai mata-mata dari Kekaisaran Coldwood. Jadi, bisa jadi Paul adalah salah satu mata-mata itu, kan? Beberapa menyalahkan diri sendiri karena mempekerjakan orang tanpa mempertimbangkan status. Atau dari mana orang itu berasal, beberapa menyarankan mencopot gelarnya sebagai wakil kapten ksatria kekaisaran kedua. Dan beberapa menyarankan mengeksekusinya karena mencoba membunuh Yang Mulia. Sepanjang pertemuan, Paul tetap diam, dia tahu lebih baik dari siapapun. Apakah Paul mata-mata Coldwood atau bukan, tetapi dia tak bisa membela Paul. Sebab, percobaan pembunuhan terhadap Kaisar bukanlah bagian dari kehidupan sebelumnya. Akhirnya rapat berakhir, Ian meninggalkan istana, tetapi bertemu Oliver. Yang sangat ingin tahu apa yang terjadi, Ian memberitahu Oliver bahwa semua orang menganggap Paul mata-mata Coldwood, meskipun Oliver belum siap mempercayainya. Bahkan Ian setuju, dia menyadari kesetiaan Paul, bahwa dia bahkan akan mengorbankan nyawanya sendiri. Demi keuntungan pangeran, dan apapun latar belakangnya, dia adalah seorang ksatria yang luar biasa. Namun, kejadian ini telah memastikan eksekusi Paul. Ada kemungkinan seseorang telah mempengaruhinya. Namun, hingga kini, dia tetap bungkam tentang dalang di balik semua ini. Setelah memberitahu Oliver, dia bertanya tentang Hayden. Oliver menghela napas sedih. Karena Hayden tidak makan atau minum, malah menyalahkan dirinya sendiri. Karena menyebabkan ayahnya diracun, sesi interogasi akan segera dimulai. Dan Oliver sendiri tidak dapat melanjutkan untuk mengungkap kebenaran sendirian. Namun, dia meminta Ian untuk menemukan seluruh kebenaran untuknya dan semua orang, meski Ian mengklarifikasi bahwa pengakuan Paul tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan dan dia akan dilemparkan ke penjara malam ini. Karena itu, Ian berencana untuk menemui Paul secara pribadi dan setelah itu, dia juga akan pergi dan memeriksa rumah Oliver juga saat Ian mencapai gerbang penjara. Dia mendapati penjaga penjara tertidur, dia mengambil kesempatan ini dan masuk tanpa diketahui. Di sana ia menemukan wakil kapten terikat ke dinding dengan rantai, tubuhnya dipenuhi bekas luka. Ian tak percaya wakil kapten tega membunuh Kaisar, kan? Tidak ada mata-mata dari negara musuh di sini. Lagi pula, wakil kapten sudah bersumpah setia pada putra mahkota, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Yang Ian tak mengerti, kenapa dia melakukan itu. Demi mencari kebenaran, dia memasuki ingatan wakil kapten dengan mengakses memorinya. Ian melihat wakil kapten berdiri di depan dua pria lain. Aura sihir hitam mengelilingi wakil kapten, yang akhirnya mengungkap kebenaran. Dia dikendalikan oleh sihir hitam. Namun, wakil kapten, yang ternyata sudah menunggu Ian, berdiri di hadapannya. Dia pikir Ian bodoh, karena dia sudah tahu istana kekaisaran punya banyak musuh. Ian mencoba melepaskan wakil kapten dari sihir hitam dulu. Tapi wakil kapten menghentikannya dan bertanya tentang putra mahkota. Ian memberitahunya bahwa kebenaran sudah terungkap, dan mereka bisa membersihkan nama baik wakil kapten jika mereka menemukan orang yang menggunakan sihir hitam itu. Namun, wakil kapten tetap merasa bersalah, sadar ataupun tidak. Dialah yang meracuni anggur Kaisar. Ian bersikeras untuk membersihkan nama baik wakil kapten. Namun, satu-satunya hal yang wakil kapten pedulikan adalah dia menyakiti orang yang kepadanya dia bersumpah setia. Aib namanya tak berarti apa-apa baginya. Siapapun musuhnya, wakil kapten berpikir jika mereka mengincar Kaisar, mereka juga akan mengincar putra mahkota. Jadi dia memohon Ian mengakhiri semuanya di sini.
karena dia tak ingin menyakiti putra mahkota lebih dari yang sudah ia lakukan. Dia menyuruh Ian menyampaikan pada putra mahkota dan Kapten Oliver bahwa dia berterima kasih dan minta maaf pada mereka. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk melindungi putra mahkota. Lalu, Ian melihat gambaran dua anak laki-laki tertawa riang. Kilasan itu muncul di benak Ian sebelum dia terbangun dengan napas terengah-engah. Dia mencoba menggunakan sihir pembatalan, tapi tidak berhasil. Dia mati-matian mencoba menghancurkan sihir hitam itu dalam upaya menyelamatkan nyawa wakil kapten, tapi melihat tubuhnya yang dingin tak bernyawa. Ian sadar bahwa semuanya sudah terlambat, sementara Kapten Oliver duduk di dekat perapian. Saat mendengar sesuatu di luar, ia dengan hati-hati mengambil pedangnya dan membuka gerbang. Ternyata itu Ian, yang membawa kabar buruk bagi Kapten. Dia bertanya pada Ian apakah dia bertemu Paul hari ini dan apakah dia menemukan sesuatu. Tanpa bisa menatap mata sang Kapten, Ian memberitahunya bahwa Paul Lance meninggal di penjara hari ini. Berita tragis itu mengejutkan Oliver. Ia tak percaya dengan kata-kata yang baru saja sampai ke telinganya. Mendengar kematian Paul sangat mengguncang Oliver, ia pertama kali bertemu dengannya di panti asuhan. Disponsori oleh keluarga Raywood, Paul selalu bahagia dan ceria. Dan dia selalu melakukan hal yang benar. Ayah Oliver mengenali bakat Paul dalam ilmu pedang dan memutuskan untuk mensponsorinya setelah itu. Oliver dan Paul berlatih tanding seperti saudara kandung. Dia adalah seseorang yang bekerja keras dan selalu percaya pada keadilan, lalu membayangkan dia mati sia-sia. Sangat menyedihkan bagi Oliver. Akan tetapi, Ian memberitahu Oliver bahwa sebelum Paul meninggal, dia bisa membaca ingatannya. Dia menemukan bahwa beberapa hari lalu, Paul pergi mencari Kapten Ksatria Kekaisaran pertama, Sir Damphil. Dan orang bersama Sir Damphil menggunakan ilmu hitam untuk mencuci otak wakil kapten. Oliver terkejut mendengar tentang Sir Damphil dan ilmu hitam itu, karena sepengetahuannya, ilmu hitam sudah tidak ada lagi. Ian menggambarkan pria itu sebagai seseorang dengan wajah pucat dan rambut perak panjang, tapi dia belum pernah bertemu dengannya, bahkan di kehidupan sebelumnya. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa ini terkait dengan Sir Damphil Marit. Dan bahwa pesulap berpangkat tinggi yang tadi kenal itu membantunya. Oliver bertanya seberapa kuat pesulap berpangkat tinggi ini, dan Ian memberitahunya bahwa ketika dia mencoba menggunakan sihir pembatalan, itu tidak berhasil, jadi dia adalah seseorang yang mampu menggunakan sihir yang lebih tinggi dari Ian, meskipun Ian punya petunjuk tentang siapa pesulap itu, dia tidak punya bukti lebih lanjut. Dia juga tidak yakin apakah pesulap itu bekerja sendiri, atau apakah dia melibatkan penyihir hitam lainnya juga, jadi dia perlu menyelidiki lebih lanjut. Namun, Oliver khawatir jika penyihir itu dapat mengeluarkan mantra sihir yang lebih kuat daripada Ian, maka itu bisa sangat berbahaya. Karena kalau mereka berhasil menjampi Ian dengan sihir hitam, bisa jadi itu akhir dari kekaisaran. Ian menunjukkan kalung ratu padanya. Kalung yang Oliver berikan 6 tahun lalu, katanya sih bikin pikiran jernih. Tapi lebih dari itu, liontinnya terbuat dari permata langka. Terbuat dari air mata naga. Makanya kalung itu mengandung mantra anti-sihir. Dengan kekuatan minimal kelas 8 atau lebih, dan bisa menyerap sihir hitam. Oliver lega Ian akan aman dengan kalung itu, walau ada hal lain lagi. Ian memberitahunya kalau detail mantra anti-sihir itu hanya diketahui olehnya dan Oliver. Orang lain cuma tahu, itu sekadar harta karun biasa keluarga kekaisaran. Ian menyuruh Oliver berjanji untuk merahasiakan apa yang akan dia beritahukan. Mendengar rahasia itu, Oliver jadi terdiam tanpa kata. Sementara itu, Sir Damphil membawa kabar kematian Paul dan penyusupan Ian ke penjara pada Ragnar. Tapi Ragnar, pangeran kelima tetap santai, karena dia tahu Ian tak mungkin melakukan apapun. Dia masih belum tahu soal keberadaan Dragonian. Dan karena kurangnya informasi yang jelas, dia akan coba menghindari terkena sihir hitam, meskipun sihir kelas 5 Herbert tak mempan pada Ian dengan sihir kelas 6 miliknya. Evantus adalah penyihir kelas 8, jauh lebih kuat dari Ian. Evantus, dengan kekuatannya yang tersegel, tetap lebih kuat dari Ian. Namun, meski tahu ada mage yang lebih kuat, Ian tidak akan kabur. Dan Ragnar tak tahu apa yang Ian pikirkan, karena meskipun Ian sudah menjadi salah satu ajudan putra mahkota. Sejak pertama kali dia bergabung dengan Istana Kekaisaran, dia tetap bilang tidak melayani putra mahkota, walau Ragnar menyembunyikan tindakannya dengan baik. Dia merasa Ian selalu bisa melihat menembus dirinya. Jadi Ragnar pikir, untuk sekarang lebih baik mengamati gerak-gerik Ian. Sementara itu, Ian menyerahkan surat kepada pelayannya untuk dikirim ke Lord Pierre dan bertanya tentang surat yang dia kirim ke perkebunan Moglian di utara. Dia menyerahkan surat kuasa padanya. Dikeluarkan atas nama Serikat Pedagang agar mereka bisa menyamar sebagai pedagang dan meninggalkan ibu kota atas permintaannya. Tuan Moglian telah menawarkan bantuan. Jadi Ian memerintahkan pelayan untuk mengumpulkan semua pelayan lain di rumah besar. Setelah matahari terbenam agar mereka bisa pergi ke Mowgli bersama ibunya. Sementara itu, ibunya bingung mengapa dia harus meninggalkan rumah besar ini, tapi di atas segalanya, dia khawatir meninggalkan putra satu-satunya sendirian. Namun, Ian meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia sangat mampu menjaga dirinya sendiri, tapi sekarang dia perlu melindunginya. Namun, ibunda Ian tetap khawatir tentang keselamatan putranya dan bersikeras untuk pergi bersama. Ian memohon padanya untuk mendengarkan sekali saja, karena dia takut menyakitinya. Dia menyuruh ratu untuk menjaganya dan melarangnya mengungkapkan lokasinya. Bahkan jika Ian sendiri datang mencarinya, dan begitu bahaya berlalu, dia akan mengirim surat kepada Tuan Moglian. Sementara itu, sebagai bawahan Ian, Douglas menawarkan untuk tinggal, tapi Ian menolaknya juga. Bahkan bakat alkimia Douglas jatuh ke tangan penyihir itu akan menjadi bencana sebagai tindakan pengamanan. Ian memutuskan untuk menghapus sebagian ingatannya setelah semua orang meninggalkan rumah besar. Agar dia tidak tahu kemanapun orang pergi. Namun, semua orang harus bergerak sesuai rencana karena Ian bergantung pada mereka.
Setelah semua orang pergi, yang tersisa bagi Ian hanyalah kalung dan sebuah eliksir. Sementara itu, seorang pelayan membawakan Ragnar berita tentang putra mahkota dan kaisar. Dia memberitahunya bahwa putra mahkota sangat lemah dan tidak pernah meninggalkan rumah sama sekali. Meskipun kaisar telah menerima perawatan dan keluar dari kondisi kritis, dia tetap tidak sadarkan diri. Namun, bahkan jika dia bangun pun tidak akan membuat keadaan lebih baik. Dengan organ internalnya yang rusak, kemungkinan akan ada efek samping negatif. Satu-satunya hal yang membuat Ragnar khawatir adalah jika kondisi ayahnya membaik. Itu akan merusak segalanya baginya. Solusi Sir Damvels adalah berpikir ke depan, dan menyuap ahli kimia kekaisaran sebelumnya. Ketidakmampuan Pangeran Hayden untuk menjalankan tugasnya selama masa-masa kritis telah membuat para bangsawan mempertanyakan kemampuannya. Tidak hanya itu, tetapi Ordok Satria Kekaisaran kedua sedang diselidiki, dan Dewan sedang membahas pencabutan gelar Kapten Oliver. Avantis senang mendengar semuanya berjalan sesuai rencana mereka, dan sebentar lagi Ragnar akan mendapatkan tahta, tapi yang membuat Ragnar khawatir adalah Ian bermalas-malasan. Ini tidak seperti dirinya, saat ia merenungkan tindakan Ian. Pelayan menginterupsi pertemuan mereka untuk mengumumkan kedatangan Ian ke Istana Kekaisaran. Ragnar mengakhiri pertemuan dan menyuruh Adventures menghapus keberadaannya, dan tetap di ruangan, lalu masuklah Ian Page setibanya Ian. Ragnar menunjukkan kesedihan palsu akibat pembunuhan ayahnya, dan berpura-pura khawatir tentang kondisi ayahnya. Dia bertanya pada Ian mengapa dia datang mencarinya di saat sulit ini. Padahal seharusnya dia melakukan tugasnya, akan tetapi Ian menghadapinya tentang sihir hitam yang mengendalikan wakil Kapten Paul Lance, dan dia tahu itu. Karena dia bertemu Sir Damvul Morit, Ian menambahkan bahwa dia tahu Ordo Naga terlibat dan semua orang yang terpengaruh. Juga mereka yang berada di sisi Ragnar, dia yakin bahwa semua ini adalah Ragnar. Bagian dari rencana, tapi Ragnar berpura-pura bodoh dan menyangkal tuduhan itu. Dia malah menyalahkan Ian karena tidak tahu tentang keberadaan sihir hitam. Sebagai Master Menara Gading, Ragnar menolak untuk memiliki pengetahuan tentang Ordo Naga. Dan bahkan menegur Ian karena menuduhnya bekerja sama dengan mereka, terlebih lagi. Sebagai orang yang bertugas mengawasi para pangeran, Ian seharusnya tahu bahwa Ragnar telah dikurung di rumahnya. Dan tindakannya diawasi oleh menara, akan tetapi semua kebohongan Ragnar menjadi jelas. Pada sihir pendeteksi kebohongan Ian dan dia menghadapi Ragnar, bahwa dia tahu dia telah bertemu dengan Ordo Naga dan dia terlibat dengan pengguna sihir hitam. Mungkin itu pemimpin Ordo, dengan kebohongannya tertangkap, Ragnar berhenti berpura-pura tidak bersalah. Tapi dia tidak takut tertangkap, sebab jika Ian benar, dia tidak punya bukti karena Paul yang membunuh kaisar sudah mati dan pengakuannya diverifikasi kebenarannya dengan sihir pendeteksi kebohongan. Ragnar memberitahu Ian bahwa dia bodoh karena datang sendirian. Saat Ragnar memanggil Sir Aventus, Ian mengenalinya dari ingatan Paul. Saat sihir gelap mencekik Ian, dia mengenali jubah yang dikenakan Aventus. Dia tak pernah menyangka akan melihatnya lagi. Dia mengenali Dragonian itu. Sejenis keturunan naga atas perintah Ragnar rupanya. Aventus menggunakan ilmu hitam untuk menjadikan Ian tangan kanannya. Ian mencoba melawan, hingga akhirnya matanya menjadi merah dan dia berhenti berontak. Akhirnya menyerah pada ilmu hitam. Ragnar tetap merasa tidak ada yang berubah. Dan untuk memuaskan pangeran kelima, Aventus menyuruh Ian bunuh diri. Tindakan ekstrim itu mengejutkan Ragnar, tapi Ian memunculkan es runcing dan mengarahkannya ke lehernya, mendekatkannya ke lehernya. Ragnar menyuruhnya berhenti. Dia yakin setelah akhirnya melihat Ian mematuhi perintah dan menahan es tajam di lehernya sementara tetesan darah menetes ke bawah. Dengan tugasnya selesai, Aventus meninggalkan Ian dan Ragnar sendirian. Ragnar bertanya kepada Ian, siapa yang dia layani? Ian dengan patuh berlutut di hadapan Ragnar dan berkata dia melayani Ragnar, pangeran kelima. Dialah yang akan naik ke posisi tertinggi di kekaisaran. Ragnar sekarang lega memiliki Master Menara Gading di sisinya. Sementara putra mahkota duduk di kamarnya, seorang pelayan menyuruhnya bersiap untuk sidang. Bahwa Ian telah memanggil dengan otoritasnya sebagai Master Menara. Putra mahkota tidak ingin bertemu Ian dalam keadaannya saat ini. Jadi dia meminta pelayannya untuk membantunya berdandan. Para bangsawan berkumpul di dalam istana kerajaan. Berbincang tentang sidang. Mereka berasumsi Ian telah memanggil sidang untuk membahas siapa yang naik tahta, mengingat tindakan putra mahkota. Cukup mengecewakan. Beberapa bangsawan berspekulasi bahwa Ian sekarang mendukung Ragnar. Pangeran kelima, meskipun setia kepada putra mahkota selama bertahun-tahun. Putra mahkota melihat Ian dan dengan bersemangat berlari untuk menyambutnya. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan bertanya kepada Ian apakah mereka bisa bertemu setelah sidang. Namun, Ian menepis tangannya, meninggalkan putra mahkota yang terkejut dengan perubahan perilaku ini. Ian lalu dengan sopan memberitahu putra mahkota bahwa dia sibuk setelah sidang. Sebelum putra mahkota mengatakan apapun lagi, seseorang memanggil Ian ke aula sidang. Melihat perubahan perilaku Ian dan memperhatikannya pergi begitu saja, membuat putra mahkota sedih. Di aula sidang, Ian berbicara kepada dewan dan para bangsawan. Mengingat kondisi kaisar yang kritis, dia yakin bahwa kalaupun kaisar sadar kembali, beliau tidak akan mampu menjalankan tugasnya. Inilah saatnya untuk mengambil keputusan. Kondisi kaisar telah menjatuhkan citra kekaisaran di mata musuh. Tanah mereka kini dipenuhi ketakutan dan kengerian di masa sulit ini. Mereka harus memilih penguasa yang sah, seseorang yang bisa mengakhiri krisis dan membawa perdamaian dalam urusan politik antara ketiga negara. Seseorang yang dapat mengembalikan kejayaan kekaisaranlah yang pantas memakai mahkota. Ian menyatakan dukungannya untuk Ragnar, pangeran kelima. Semua orang saling berpandangan dengan kaget, mencari penjelasan. Sang putra mahkota, seperti yang lain, tetap terkejut, tapi Ragnar, sebaliknya, tetap santai dengan seringai di wajahnya, terluka oleh pengkhianatan ini. Putra mahkota mendekati Ian dengan amarah. Dia mencengkeram kerahnya dan meninju wajah Ian. Orang-orang turun tangan untuk menghentikan perkelahian dan mengawal putra mahkota yang marah. Keluar dari aula pertemuan, pengkhianatan Ian memukul putra mahkota dengan keras.
Dia tidak pernah menyangka ini darinya, sementara putra mahkota terbaring di kamarnya. Dia melihat Oliver berdiri di luar. Oliver menyuruhnya berpakaian hangat agar mereka bisa pergi. Kedatangan Oliver membuatnya bingung. Oliver menjelaskan kepada putra mahkota bahwa mereka bisa mengambil jalan rahasia darurat di belakang istana untuk menghindari para penjaga. Mengetahui bahwa seluruh pasukan ksatria istana kedua menunggu di luar. Mengejutkan putra mahkota, Oliver berlutut hormat, mengulurkan tangannya ke depan. Dan memberitahunya mereka harus pergi sekarang. Putra mahkota berdiri terkejut pada awalnya. Tidak dapat merespons, tapi kemudian meletakkan tangannya di tangan Oliver. Saat Oliver dan putra mahkota keluar, para ksatria istana kedua menyambut putra mahkota. Dengan semangat, Oliver memberitahunya bahwa istana dan ibu kota tidak aman lagi bagi putra mahkota dan istana kedua. Ksatria telah memutuskan untuk menemaninya ke wilayah Pyrrhix demi keselamatan, akan tetapi putra mahkota khawatir tentang wilayah Pyrrhix karena Ian, yang baru saja mengkhianatinya. Membuat kontrak abadi dengan mereka, Oliver memberitahunya bahwa dia akan menjelaskan segalanya. Tapi, pertama-tama mereka harus pergi, namun putra mahkota khawatir melanggar perintah. Karena itu pengkhianatan dan hukumannya adalah eksekusi mati. Oliver menolak mengakui perintah siapapun, para ksatria istana kedua. Mengakui Oliver sebagai raja mereka dan hanya dia yang bisa memerintah. Mereka semua berlutut di hadapan putra mahkota dan berjanji untuk melayani serta melindunginya. Melihat kesetiaan abadi para ksatria istana kedua, putra mahkota akhirnya mengalah dan setuju untuk ikut bersama mereka. Dan meminta Oliver menjelaskan situasinya. Sementara itu Sir Damphul membawa kabar bahwa putra mahkota menghilang bersama para ksatria istana kedua. Mereka terlihat pergi dengan bersenjata, mereka terlihat menuju timur, jadi mereka mengirim tim. Namun, Sir Damfield bertanya apakah mereka harus mengirim lebih banyak orang. Ragnar menolak. Karena mereka pasti akan pergi ke wilayah Pierre. Di timur, seringnya kemunculan monster akan mempersulit penangkapan mereka. Seharusnya tidak masalah dengan Oliver, sang penguasa pedang, dan para ksatria elit bersamanya. Pasukan yang kurang terampil hanya akan terluka, jadi Ragnar menyuruh Sir Damfield untuk mengabaikan mereka. Dan fokus mencari Vanessa Page. Ragnar paham rencana Ian. Dia tahu dia pasti menyembunyikan ibunya. Karena dia tahu dia akan dipengaruhi oleh sihir hitam, akan tetapi dia tidak akan mengungkapkan lokasinya. Dan sepertinya Sir Evantus tidak dicuci otak, yang berarti Ian pasti telah menghapus ingatannya. Sir Dampire jadi penasaran. Mengapa menemukan wanita tak berdaya menjadi prioritas? Ragnar menjelaskan bahwa tidak mungkin Ian datang sendiri dengan sepenuhnya sadar bahwa dia akan berada di bawah pengaruh sihir hitam. Dia pikir ada yang lebih dari rencana Ian. Dan dia membutuhkan Vanessa untuk bersiap menghadapi itu, jika sesuatu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Itu mungkin jebakan, yang membuat Ragnar cemas memikirkan apa yang direncanakan Ian. Sementara itu, putra mahkota berdiri bersama Oliver di Kastil Pierre, ketika Lord Pierre memeriksanya untuk memastikan dia nyaman. Putra mahkota meyakinkannya bahwa dia hanya senang dengan kebaikan tersebut. Dan keramahan yang telah Lord Pierre tunjukkan kepadanya, Lord Pierre memberitahunya. Dia merasa terhormat memiliki putra mahkota, dia merasa kasihan atas pembunuhan kaisar. Dan berdoa agar dia cepat sembuh. Tuan Pierrick meyakinkan putra mahkota bahwa keluarga Pierrick akan mendukungnya seperti yang Ian minta. Dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya. Putra mahkota merasa sangat positif tentang Tuan Pierrick dan menganggapnya sangat perhatian. Dia menyebutkan Tuan Pierrick dan Oliver ternyata masih saudara. Oliver memberitahunya bahwa dia adalah kerabat jauh, bahkan mengajari Oliver ilmu pedang. Ketika dia masih kecil, putra mahkota merasa lega mengetahui bahwa Ian telah memikirkan segalanya dengan matang. Akan tetapi, dia khawatir apakah Ian benar-benar dipengaruhi oleh sihir hitam. Atau apakah dia benar-benar memutuskan untuk berpihak pada Ragnar. Putra mahkota, cemas Ragnar selalu lebih baik darinya, dan mungkin seperti semua bangsawan lainnya. Ian juga memutuskan bahwa Ragnar lebih cocok menjadi penguasa dan berpihak padanya. Oliver meyakinkannya bahwa tidak seperti itu. Dia mengulangi apa yang Sir Ian katakan kepadanya 6 tahun lalu. Bahwa dia tidak akan pernah mendukung pangeran kelima. Dia mendesak putra mahkota untuk percaya pada rencana Ian. Karena dia yakin Ian sudah merencanakan segalanya. Sementara itu, dalam sebuah kilas balik, Ian menjelaskan rencana kepada Oliver bahwa dia akan menemukan Ragnar. Dan dengan sukarela membiarkannya menggunakan sihir hitam. Akan tetapi, putra mahkota tidak boleh tahu hal ini. Dia akan mencoba menghentikan Ian. Oliver mengungkapkan kekhawatiran tentang keselamatan Ian, tetapi Ian meyakinkannya bahwa dia terlalu penting bagi Ragnar untuk dibunuh begitu saja. Dengan kelas 6, penyihir peringkat tinggi, dan posisi Master Menara Gading, Ian memiliki kekuatan untuk memengaruhi politik. Dan keputusan diplomatik, Ragnar akan menggunakan Ian untuk mendapatkan kepercayaan para bangsawan. Dan berhasil naik tahta. Oliver terkejut dan bingung ketika Ian berkata, dia benci gagasan dikendalikan oleh Ragnar. Meski begitu, Ian melanjutkan bahwa itu perlu untuk mencari tahu tentang rencana Ragnar dan semua orang yang terlibat. Dia menyuruh Oliver untuk membawa putra mahkota ke Tuan Pierre. Ketika dia mengumumkan dukungannya untuk Ragnar, Oliver mengajukan pertanyaan. Karena berada di bawah pengaruh sihir hitam, Ian akan membutuhkan seseorang untuk mematahkannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mereka percayai di istana kekaisaran atau ibu kota. Akan tetapi, Ian meyakinkannya bahwa ada seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. Dan ternyata selama ini dia ada di titik butanya Ragnar, ini bisa jadi keuntungan. Hali duduk di samping kaisar yang terbaring tak sadarkan diri di ranjangnya, dia menangis kepada ayahnya. Tentang kejadian keluarga baru-baru ini, dukungan Ian pada Ragnar, menghilangnya Oliver. Dan Ragnar yang bersiap merebut tahta. Membuatnya merasa tak berdaya, tak ada seorang pun yang bisa dia percaya. Bahkan setelah semua kebohongan itu, dia ingin percaya pada Ian, dia menangis agar ayahnya bangun. Namun kemudian Kevin menyela, mengatakan dia perlu bicara dengannya, dia memberikan sebuah kotak. Bahwa ketua Menara Gading memintanya untuk memberikan ini padanya.
Ini mengejutkan Hali. Setelah semua yang Ian lakukan, Kevin memberitahunya. Dia diperintahkan untuk memberikannya secara diam-diam, lalu pergi, dan setelah Kevin pergi, Hali terdiam memegang kotak itu di tangannya. Setelah Kevin menyerahkan kotak itu pada Hali dan pergi, Hali duduk dan membuka kotak itu. Di dalam kotak, dia menemukan sebuah kalung, sebotol ramuan, dan sebuah surat. Dia mengambil surat itu untuk dibaca terlebih dahulu, di mana Ian menjelaskan segalanya padanya. Dia menjelaskan padanya bahwa dia berubah karena sihir hitam. Upaya pembunuhan wakil kapten pada Kaisar juga disebabkan oleh pengaruh sihir hitam, kakaknya Ragnar. Pangeran kelima bekerja dengan organisasi bernama Dragon's Order. Bersama dengan seorang penyihir berpangkat tinggi melawan Kaisar untuk merebut tahtanya. Ian dengan sukarela terpengaruh oleh sihir hitam. Untuk menemukan orang yang mencoba menyakiti Kaisar, namun dia membutuhkan bantuan Hali. Dia memberitahunya tentang kalung ratu yang dapat mematahkan mantra sihir hitam. Dan dia membutuhkan dia untuk memakaikan kalung itu padanya. Ramuan itu adalah tindakan darurat. Jika kalung itu tidak berhasil, ramuan itu terbuat dari ramuan khusus bernama bunga tanah milikmu. Dan itu dapat menetralkan mana di tubuh seseorang, tapi juga merupakan racun mematikan. Mampu membunuh seorang penyihir jika kalung itu gagal mematahkan mantra sihir hitam. Yang diberikan padanya, dia ingin Hali menggunakan ramuan itu untuk membunuhnya. Sementara itu, sekarang Ragnar tidak lagi dikurung, dia mengunjungi istana untuk menemui ayahnya. Karena sebagai putra Kaisar, dia perlu menjalankan tugasnya. Hailey menunjukkan bahwa dia telah melihat Ragnar dan Ian setelah sekian lama. Dan bertanya pada Ragnar apakah dia bisa bicara dengan Ian sebentar setelah izin Ragnar. Hailey membawa Ian ke sebuah ruangan agar tak seorang pun melihat mereka. Dia memberitahu Ian bahwa dia harus mengembalikan barang yang dia berikan padanya, dan meminta Ian untuk membungkuk. Saat dia memasangkan kalung itu pada Ian, permata kalung itu mulai bersinar, dan mata Ian berubah merah. Sihir hitam mulai meninggalkan tubuh Ian, dia batuk dan memuntahkan cairan hitam ke lantai. Sang putri jadi khawatir tentang Ian, tapi dia bangkit segera setelah sihir hitam itu hancur. Dia memeluk Ian dengan lega, mengatakan dia tidak akan pernah bisa membunuhnya, namun Ian berpikir mempertaruhkan nyawanya adalah satu-satunya cara untuk membuatnya percaya padanya. Namun, dia lega mengetahui kalung itu menghancurkan sihir hitam itu. Karena dia khawatir itu mungkin tidak berfungsi, Hailey sangat marah pada Ian. Karena melakukan sesuatu yang begitu gegabah padahal dia bahkan tidak yakin itu akan berhasil. Ian memberitahunya bahwa terkadang tindakan gegabah diperlukan untuk keajaiban. Dan itu satu-satunya alasan dia ada. Kilas balik dirinya memegang pisau di dadanya. Terlintas di benak Ian, dia menyeka air mata Hailey dari wajahnya. Dan berterima kasih padanya karena telah percaya padanya di saat percakapan yang tulus ini. Ian berterima kasih pada Hailey karena telah percaya padanya. Hailey menyeka air mata dari wajahnya. Dan berdiri untuk bertanya pada Ian apakah dia menemukan sesuatu saat dia menjadi boneka Ragnar. Ian menceritakan semuanya, skala besar dari Ordo Naga, posisi Herbert, mantan Master Menara Gading, sebagai eksekutif Ordo, dan keanggotaan tingkat tinggi dari puluhan bangsawan tinggi. Sir Damphil Merit, ksatria keluarga kekaisaran pertama yang melayani kaisar selama beberapa dekade. Juga terlibat dalam konspirasi itu, Dragonian yang sudah lama dianggap punah. Adalah pemimpin agama dari Ordo itu, dia memiliki kemampuan untuk mengambil wujud manusia. Dan bahkan menggunakan sihir tingkat 8, Ragnar lah yang melepaskan Dragonian dari Mitchell. Segel Green River untuk berkolaborasi dengannya, tindakan Ragnar membuat Hali ngeri. Akan tetapi, Ian menambahkan bahwa dia berpikir Ragnar sudah merencanakan ini sejak lama. Menggantikan garis keturunan kerajaan bukanlah tujuan akhir bagi Ordo itu, tetapi mereka ingin memulai perang. Dengan angkatan bersenjata kekaisaran untuk menaklukkan tanah, Ian memberitahu Hailey bahwa Ragnar sudah mengendalikan istana kerajaan, bukan hanya racun yang membahayakan keselamatannya. Dia mendesaknya untuk tidak mempercayai siapapun dan berdiri di sisi kaisar. Hailey cemas soal keselamatan Ian, tapi Ian bilang padanya, dia masih harus pura-pura berada di pihak Ragnar demi mencari tahu bagaimana Mitchell Green River menyingkirkan Dragonian. Tidak ada catatan soal itu di perpustakaan Menara Gading, jadi Ian percaya. Mungkin dia akan menemukan sesuatu di istana kerajaan. Hali berpikir sejenak, dan meminta Ian mengikutinya karena dia punya sesuatu untuk ditunjukkan. Dia membawanya ke tempat lain dan memberinya sebuah buku. Harta keluarga kerajaan yang dihadiahkan ayahnya padanya. Buku itu adalah relik yang ditinggalkan oleh Mitchell Green River, penyihir pertama keluarga kerajaan. Diduga itu adalah jurnal yang ditulis oleh leluhur semasa hidupnya. Alasannya diduga begitu adalah karena segel pada relik itu belum pernah dibuka oleh siapapun. Catatan mengatakan Mitchell Green River adalah penyihir kelas 5. Tetapi segel itu tampaknya dibuat dengan sihir kelas yang lebih tinggi. Dia bertanya-tanya apakah Ian akan mampu membuka segelnya. Ian berpikir untuk meniupkan mana ke dalam buku untuk mencoba membaca tekniknya. Tapi tiba-tiba buku itu mulai bersinar dan dia mengenali bahasa naga. Segelnya rusak, jadi mereka mencoba membaca buku itu. Catatan pertama jurnal itu adalah tentang waktu setelah mereka mengalahkan para Dragonian. Catatan itu berisi informasi mengenai rencana untuk meninggalkan tanah itu demi membangun menara gading baru beserta peringatan bagi para penyihir dan ksatria kekaisaran yang gugur dalam pertempuran. Juga ada catatan tentang penelitian teknik sihir. Ian terus membaca dan mengenali nama Fran, ayahnya. Catatan itu tentang saat Fran pergi menemui leluhur dan leluhur itu. Tahu itu adalah saat terakhir dia melihatnya. Dia bersumpah untuk menepati janji yang dia buat pada Fran. Sampai napas terakhirnya dan meninggalkan dalam jurnal kata-kata terakhirnya dalam bahasa naga. Tiba-tiba kilauan muncul di sekeliling ruangan dan semua yang lain kecuali Ian berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Kebingungan melanda Ian ketika dia melihat Hali berdiri diam membeku. Dan menyadari waktu telah berhenti. Di seberang ruangan dia melihat cahaya kuning terang di sisi lain pintu. Ian membuka pintu dan di sisi lain dia melihat pesawat terbang yang ditutupi rumput. Di depannya duduk seorang pria berjubah.
Ian mendekati pria itu dan bertanya tentang tempat ini dan siapa dia. Pria itu memberitahunya bahwa ini adalah ruang tanpa dimensi yang dikenal sebagai repositori waktu. Nama itu sedikit membingungkan Ian, tapi pria itu menjelaskan bahwa ini adalah tempat yang berisi seluruh waktu dimensi tempat Ian tinggal. Ian bingung bagaimana pria itu tahu namanya. Dia memberitahu Ian bahwa manusia mengenalnya sebagai penyihir pertama atau naga emas. Wah, pengungkapan itu mengejutkan Ian. Naga emas yang mengendalikan waktu. Hanya ada dalam legenda, dan penyihir pertama adalah manusia pertama yang menemukan sihir. Ian bingung mengetahui keduanya adalah makhluk yang sama. Pria itu memberitahu Ian bahwa jika dia di sini, itu berarti dia sudah tahu tentang Mitchell, tapi yang tidak dia pahami adalah kenapa Mitchell mengampuni Dragonian di dimensi itu. Dia tidak mengerti apakah itu karena belas kasihan atau balas dendam. Ian bingung tentang bagaimana pria itu dan Mitchell berhubungan. Pria itu menjawab bahwa mereka berteman, karena dialah yang memberi Mitchell kekuatan untuk mengakhiri para Dragonian. Ian bertanya jika dia mengatakan yang sebenarnya, mengapa pria itu memilih memberi kekuatan itu kepada Mitchell. Daripada melakukannya sendiri, pria itu menjawab bahwa dahulu kala manusia menderita karena sihir hitam para naga. Otoritas memiliki kemampuan untuk menaklukkan semua ciptaan. Dan sihir hitam diciptakan untuk mencapai kekuatan itu, akan tetapi sihir hitam yang diciptakan oleh para Dragonian sangat serakah dan ambisius, ia merusak dan mengganggu keseimbangan dunia, bencana yang tak terhitung jumlahnya meletus. Dan meskipun manusia menderita, dia tidak bisa ikut campur. Karena ketika dunia diciptakan, sebuah aturan dibuat untuk tidak pernah membiarkan naga terlibat dalam dunia manusia, tetapi karena otoritas naga adalah penyebab penderitaan manusia, pria itu tidak bisa hanya duduk diam. Jadi dia melanggar aturan dan ikut campur dalam sejarah manusia. Dia mengajari manusia sihir untuk melawan sihir hitam, akan tetapi itu tidak memadai. Umat manusia membutuhkan seorang pahlawan untuk membangkitkan mereka ketika merasa bencana. Jadi dia berbagi otoritas dengan manusia bersama Mitchell Green River. Walaupun Mitchell bagian dari keluarga kerajaan, dia mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkan keberadaan sihir hitam, tapi satu kesalahan menghapus semua usahanya. Demi membayar konsekuensi mencampuri urusan manusia, sang naga emas kehilangan semua ingatannya, dia tak bisa menghancurkan sihir hitam sendirian. Dan dia menyegel sisa waktunya dalam tubuh manusia. Dan berharap dia akhirnya ingat apa yang harus dilakukan setelah kehilangan semua ingatan. Sang naga emas mengembara di dunia manusia walau waktu itu singkat. Dia menghargai setiap momen, saat itulah dia bertemu Vanessa, hidupnya menjadi indah. Dan dia mendapatkan hadiah berharga lainnya, dia memanggilnya Ian, putranya, dan bilang dia merindukannya. Namun, Ian menolak mempercayainya karena ayahnya sudah lama meninggal. Sang naga emas setuju bahwa Fran Page memang sudah mati. Tapi yang ada sekarang adalah pikiran tanpa tubuh fisik, dan dia sudah lama menunggu Ian. Ian marah padanya karena telah meninggalkan mereka. Sang naga emas melanjutkan bahwa setelah beberapa waktu berlalu, ingatannya mulai kembali. Dan dia ingat apa yang harus dia lakukan, dia harus sepenuhnya menyingkirkan sihir hitam. Di dunia ini, walaupun dia ingin melindungi dunia, dia tidak punya waktu, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarganya. Dia mengakui bahwa Ian memiliki kehidupan yang buruk, tapi dia berharap dia akan menemukan kebahagiaan. Ian kesal, tapi bilang dia tidak datang ke sini untuk membicarakan hal itu. Sang naga emas memberitahu Ian bahwa kekuatan yang ia cari untuk mengalahkan Dragonian sudah ada di dalam dirinya sebelum dia meninggalkan Vanessa. Otoritas sang naga emas sudah diturunkan ke Ian saat dia masih dalam kandungan. Dia memberitahu Ian bahwa dia tidak dapat mengerti dan menggunakan bahasa naga. Hanya karena dia adalah penyihir tingkat tinggi. Ian tiba-tiba menyadari dia tidak ingat kapan dia mulai menggunakan bahasa naga. Sang naga emas memutuskan sudah waktunya untuk membangkitkan kekuatan yang tertidur dalam diri Ian, tapi pertama dia perlu melihatnya. Fran ingin membangkitkan kekuatan khusus itu dalam diri Ian Page. Tapi untuk melakukannya, dia akan melihat ke dalam jiwa Ian, untuk melihat kehidupan macam apa yang sangat dia inginkan hingga tetap menjadi rahasia. Bahkan dari dirinya sendiri, Ian bangun dari tidurnya dan mencoba mencari tahu di mana dia berada. Dia menghampiri Vanessa, dan dia marah padanya sambil mengomel setelah semua kesulitan yang dia lalui untuk meluangkan waktu piknik keluarga, dia malah tidur melulu. Dia tahu Ian memang sibuk akhir-akhir ini, tapi dia tak ingin Ian memaksakan diri terlalu keras, dia juga berencana bicara dengan kakaknya. Agar Ian bisa sedikit beristirahat, Ian mengangguk sambil memanggilnya yang mulia. Vanessa bertanya kenapa dia jadi begitu formal, atau dia masih setengah tidur. Karena sebutan yang mulia sudah lama tidak dia dengar dari Ian. Vanessa memanggil putrinya, Johanna, untuk memeluk ayahnya karena dia akhirnya bangun. Johanna berlari dan memeluk ayahnya, tapi reaksinya tampak sedikit hambar. Ian bingung apa yang terjadi. Vanessa mengingatkannya bahwa ini bukan cara yang benar memperlakukan seorang gadis kecil, dan karena Johanna sudah memeluknya, dia harus memeluknya balik. Ian meraihnya dan memeluknya erat-erat. Mendengar dia berkata papa, dia merasa lega, tapi tiba-tiba dia sadar itu semua mimpi. Dan penyihir purba itu bertanya apa yang dia lihat. Dia mengaku melihat seorang gadis kecil dengan warna rambut dan mata yang sama dengannya. Namanya Johanna, kehangatan tubuh kecilnya, suara, dan aromanya memenuhi dirinya sepenuhnya. Dengan kehangatan dan sensasi menenangkan, Ian bertanya apa semua itu. Dia menjawab bahwa itu adalah cinta, dan memang begitulah adanya. Mantra terkuat yang memberikan keagungan pada manusia. Namun di saat yang sama, itu adalah konsep yang sangat umum. Frank Page merasakan bahwa mengorbankan diri untuk orang yang dicintai, berjuang untuk melindungi mereka, dan memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup adalah yang Ian inginkan juga. Untuk menjadi bagian dari roda kehidupan, yang terendah dan yang teragung dari segalanya. Tapi Ian merasa itu terlalu damai dan terlalu indah untuk bahkan dia impikan. Dia bertanya apakah dia menyaksikan masa depannya. Menurut Frank Page, itu bisa jadi benar, dan bisa juga tidak.
Karena semuanya tergantung pada pilihan Ian. Dia merasa sudah waktunya dia mengirim Ian kembali, agar dia membangkitkan kekuatan naganya yang bersemayam di dalam diri Ian. Dia juga ingin Ian memanfaatkannya dengan baik dan menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan. Jadi, Ian masih bisa merasakan memori Frank Page mengalir di dalam dirinya. Frank Page mengakui bahwa dia tak pernah meninggalkan putranya dan sangat mencintainya. Selamanya dan selalu, hati Ian mencelos. Hailey Green River bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, Ian menyangkalnya, meski ada sesuatu yang terlihat jelas di matanya. Mungkin hanya itu saja. Ian membuka buku harian itu dan semua tulisan Dragonian menghilang. Dia bertanya pada Hailey, apakah dia ingat apa yang tertulis di sana, tapi nihil. Kosong melompong. Sejak awal memang kosong. Hailey bertanya pada Ian, apakah dia sudah menemukan cara mengalahkan para naga. Akhirnya, Ian menemukannya. Hal itu membuat Hailey lega. Ian akan menyelesaikan urusan dengan Ragnar untuk selamanya. Dan dia ingin Hailey menjaga Yang Mulia. Dengan berada di sisinya dan menjaganya tetap aman, karena itu prioritas nomor 1. Dia juga berjanji pada Hailey bahwa dia akan baik-baik saja. Dan akan mengakhiri semua kegilaan Ragnar. Mereka berdua berjabat tangan. Dan Ian akan kembali secepatnya, seperti yang dia janjikan. Ronan sangat ingin Ian Page mempertimbangkan kembali, karena benua ini sudah bersatu. Tapi, mereka masih menghadapi banyak konflik di seluruh negeri. Dan Kekaisaran membutuhkan pahlawan kelas 8-nya. Ronan ingin, Ian memikirkan pencapaiannya di Menara Gading, seolah dia akan menyerahkan semuanya begitu saja. Dia bahkan tahu bahwa Yang Mulia tak akan pernah membiarkan Ian pergi. Begitu saja, tapi Ian sudah memutuskan untuk pergi, bahkan jika dia tak memberinya izin. Karena dia sudah menyelesaikan persiapan agar Ronan menjadi master menara berikutnya. Ronan terkejut. Ian mengaku padanya bahwa dia tak berdiri di depannya sebagai pahlawan kelas 8, melainkan sebagai monster menjijikkan. Ronan terbungkam. Ragnar Green River memanggil Ian dan dia sudah membaca surat yang Ian kirimkan padanya. Dia bertanya pada Ian, mengapa dia tiba-tiba pergi, jika dia butuh istirahat dari segalanya. Ragnar mengizinkannya mengambil cuti beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun jika dia mau. Karena dia tahu betapa banyak yang telah Ian korbankan bersamanya untuk membangun kekaisaran, oleh karena itu. Dia akan mengabulkan semua yang dia butuhkan, karena dia pantas mendapatkan yang terbaik. Dan mereka bisa mencari pengganti sementara sampai Ian kembali. Sesuai rekomendasi Ian, Ronan cocok untuk itu. Jadi, dia menyetujuinya, dan dia juga akan menata ulang sistem. Agar beban kerja bisa dibagi dan lebih banyak orang baru bisa dipekerjakan. Maka, dia memerintahkan Ian untuk beristirahat dan kembali kapanpun dia siap. Tapi, Ian menolak karena dia tidak akan kembali, sebab keberadaannya tidak akan membantu masa depan kekaisaran sama sekali. Sekarang kekaisaran sudah bersatu, keberadaanku justru akan memecah belah lagi. Itulah sebabnya aku memilih mengundurkan diri dari semua jabatan publik dan kembali ke rumah. Aku juga tidak akan pernah menggunakan sihir lagi, dan aku akan menjalani sisa hidupku untuk bertobat atas dosa-dosaku. Ragnar marah, karena bertobat adalah urusan para pecundang. Padahal, Ian sudah melakukan yang terbaik daripada siapapun di kekaisaran ini. Dan seharusnya kau bangga akan dirimu sendiri. Kontribusi Ian untuk bangsa adalah hal terakhir yang ingin kulakukan. Sebagai warga kekaisaran, hentikan omong kosong ini. Ian bertanya, bagaimana dia bisa membersihkan darah orang tak bersalah. Dari tangannya, Ragnar mengakui pada Ian bahwa pengorbanan mereka adalah untuk tujuan yang lebih besar. Tapi, Ian merasa bersalah karena pengorbanan itu berasal dari tangannya. Sebagai teman lama, aku mohon satu permintaan, izinkan aku menebus dosa-dosaku. Ragnar bertanya, apakah kau akan mengkhianati kaisar yang kau bantu naik tahta? Hanya untuk meratapi orang-orang tak berarti yang bahkan tidak kau kenal. Setelah semua tahun yang kita lalui bersama, bagaimana bisa kau meminta hal seperti itu padaku, Ian? Ragnar tak pernah membayangkan kita akan berpisah seperti ini. Ian merasa sangat menyesal. Ronan bertanya pada Ragnar, apa kau benar-benar akan membiarkan Ian pergi begitu saja? Sementara sisa-sisa kekaisaran Coldwood dan persatuan pemberontak masih menimbulkan banyak masalah di perbatasan kita. Jika rakyat mendengar Ian meninggalkan kita, di saat yang genting ini, mereka akan putus asa. Jika dia bergabung dengan pemberontak, dia bisa merebut kekaisaran dengan paksa. Beberapa orang memuja Ian Page sebagai pahlawan perang. Bahkan, dia yang seharusnya menggantikan tahta. Jika Ian Page memilih untuk tidak menjadi sekutu kita, akan lebih bijaksana untuk membunuhnya. Ragnar memanggil alkemis kekaisaran untuk membawakan Douglas Hyman. Dia bertanya pada Ragnar tentang ramuan baru dan apakah dia tidur nyenyak. Tapi kondisinya semakin parah. Ragnar bertanya apakah dosisnya bisa ditingkatkan. Namun, ramuan itu dibuat dengan tanaman adiktif. Dan jika dia minum lebih banyak dari yang seharusnya, itu akan membahayakannya. Selain itu, ramuan ini hanya solusi sementara. Dan Ragnar perlu memecahkan masalah mendasar. Yaitu, dia tidak bisa tidur di malam hari agar bisa sembuh. Tapi Ragnar tidak bisa melakukannya. Karena dia takut teman lamanya yang meninggalkannya akan mengkhianatinya. Dan merebut kerajaannya suatu hari nanti. Dulu, saat dia berada di sisinya, dia mempercayainya, tapi setelah dia pergi, Ragnar merasa bahwa dia memang monster yang dia klaim. Alkemis memberinya nasihat, bahwa satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan membunuhnya. Ragnar terkejut, apakah Alkemis menyuruhnya untuk membunuh temannya? Tapi Alkemis merasa bahwa dialah temannya yang menyebabkan rasa sakit sebesar ini. Ragnar tahu bahwa dia adalah penyihir agung kelas 8 dan tidak mungkin membunuhnya. Karena dia lebih kuat dari penyihir Menara Gading lainnya. Alkemis memberinya ide untuk membunuh Ian, dia bisa menyiapkan racun yang bisa membunuhnya. Ian sedang dengan tenang membaca buku di dekat perapian pada malam bersalju. Ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu, bertanya-tanya siapa gerangan yang datang selarut ini. Dia bangkit dari kursi dan membuka pintu, saat dia hendak bertanya siapa orang itu. Ian terkejut melihat bahwa itu Ragnar. Ragnar menyapa Ian dengan hormat, menyebutkan betapa lamanya mereka tidak bertemu.
Lalu dia bertanya pada Ian apakah dia boleh masuk. Ian dengan bingung menanyakan alasan kedatangannya. Ragnar dengan senyum sederhana, bertanya pada Ian, meskipun dia telah mengundurkan diri dari jabatannya dan pergi. Bukankah tidak apa-apa jika mereka bertemu seperti ini sesekali? Lebih lanjut menjelaskan bahwa bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai temannya. Ian, setelah mempertimbangkan permintaannya, mengizinkannya masuk, mengatakan bahwa dia akan menyambutnya kapan saja. Setelah mereka berada di dalam, Ragnar duduk di kursi. Dengan sebotol anggur di meja di sampingnya, menyadari botol itu. Ian dengan bingung bertanya kenapa dia tiba-tiba bawa anggur. Padahal dia sendiri nggak suka minum, sambil menuangkan anggur ke gelas. Ragnar menjawab bahwa dia hanya berpikir sesekali minum segelas itu nggak buruk juga. Seperti ini, dan dia menambahkan bahwa dia juga penasaran bagaimana kabar sahabat lamanya. Ian, Ragnar mengulurkan tangannya untuk memberikan segelas anggur yang sudah diisi kepada Ian. Yang diterimanya sambil berterima kasih kepada Ragnar, setelah Ian juga duduk di kursi. Berhadapan dengan Ragnar, Ragnar bertanya bagaimana kabarnya, menambahkan bahwa dia terlihat lebih baik daripada saat dia berada di ibu kota. Ian bercerita bahwa dia telah berkeliling ke daerah-daerah yang berada di bawah kekaisaran yang bersatu. Dan melihat berbagai macam orang dan bagaimana mereka menjalani hidup mereka, yang merupakan waktu yang sangat berarti baginya. Ragnar menikmati anggurnya sambil mendengarkan cerita Ian. Ian lalu bercerita bagaimana dia juga mempelajari berbagai hal setelah kembali ke kampung halamannya. Ketika dia memikirkannya, sihir adalah satu-satunya hal yang dia tahu dalam hidupnya. Saat musim dingin berlalu dan salju mencair, dia bilang dia berencana untuk bekerja di sebuah pertanian kecil. Ragnar berkomentar tentang Ian, sungguh hidup sederhana dan normal untuk seorang pahlawan yang memimpin perang unifikasi menuju kemenangan. Sambil menunduk dengan pikiran di benaknya, Ragnar melanjutkan. Dia senang Ian puas dengan apa yang telah dia lakukan karena banyak hal telah terjadi sejak kepergiannya. Dia bercerita bahwa setelah mereka berhasil menekan pasukan pemberontak Coldwood di utara, kekaisaran yang bersatu akhirnya stabil. Putri Duke Bennett, yang merupakan penguasa Kepangeranan Roe, akan mengumumkan pernikahannya dengan putra mahkota. Tak lama kemudian, saat Ragnar terus menceritakan kejadian terkini, Ian tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, meski menyadarinya. Ragnar melanjutkan bahwa dengan pernikahan putra mahkota, mereka akan dapat melakukan integrasi damai dengan Kepangeranan Ross. Orang-orang yang berkuasa, dia lebih lanjut menyebutkan bahwa sangat menarik untuk melihat putra mahkota yang dulunya seorang anak kecil, sekarang menikah, menambahkan bahwa dia pikir dia akhirnya mengerti sedikit tentang perasaan ayahnya dulu. Dia memberitahu Ian bahwa meskipun Menara Gading tidak sehebat dulu saat Ian ada di sana, mereka sekarang stabil. Saat mereka menyeimbangkan nilai-nilai dan pengaruh mereka dengan keluarga kekaisaran. Pada saat ini Ian sudah tergeletak di lantai mengerang kesakitan sambil memegangi dadanya. Namun, Ragnar melanjutkan bahwa pemulihan wilayah itu, karena telah hancur akibat dunia, juga berkembang pesat. Dan semuanya diselesaikan dengan damai. Dan kekaisaran sedang menuju hari-hari terbaiknya. Lalu, dia membanting gelasnya ke meja. Dan dengan marah menambahkan kata-kata itu ke pernyataannya dengan menyindir Ian, seandainya dia menghilang sekarang. Ian memuntahkan darah dan menutupi mulutnya. Itu racun, yang menetralkan mana di dalam pembuluh darah seseorang. Ragnar berdiri di depan Ian, menyatakan bahwa itu hanya akan bertahan beberapa menit saja baginya. Itulah sebabnya dia mencampurkan racun yang berbeda. Ian hampir tidak bisa bertanya mengapa. Dan Ragnar dengan sinis bertanya kepadanya apakah dia tidak tahu bahwa kekuatan Ian tidak akan berguna bagi kekaisaran yang bersatu ke depan. Mungkin bagus selama masa perang. Namun, justru menjadi sumber keresahan saat ini. Itulah sebabnya Ragnar berkata bahwa Ian kembali ke kampung halamannya untuk bertobat atas apa yang telah dia lakukan selama sisa hidupnya. Mengingatkan Ian bahwa itu adalah apa yang dia katakan sendiri. Mata Ian membelalak kaget. Ragnar lalu bertanya pada Ian apakah dia tahu betapa takutnya dia padanya. Dan itu membuatnya gila karena dia takut pada teman lamanya. Penyihir kelas 8 yang, jika dia mau, bisa mengambil alih kerajaannya kapan saja. Ragnar menyebut Ian monster, bertanya bagaimana dia bisa membiarkannya hidup. Dengan demikian sekali lagi memanggilnya teman lama, Ragnar meminta Ian untuk tidak memaafkannya, mohon. Ragnar berjalan keluar dari rumah Ian dan dengan bodohnya menyuruh bawahannya untuk membakarnya. Setelah rumah itu terbakar dan menjadi abu melalui kobaran api yang membakar, Ragnar melihat ke belakang. Duncan Mitosa meyakinkan Ragnar bahwa mereka akan mengurus sisanya. Di sini, memintanya untuk kembali ke kereta kuda ketika dia menatap Ragnar. Dia terkejut melihatnya menangis sambil melihat rumah yang terbakar itu. Ragnar dengan sedih berkomentar bagaimana inilah caranya dia berpisah dengan Ian. Juga, dia berpikir tentang betapa muaknya dia dengan akhir seperti itu. Namun, dia tersenyum aneh sebelum akhirnya berbalik dan naik ke kereta kuda. Sementara para bawahannya membereskan kekacauan dan mengurus sisanya di sana. Ian memasuki kantor Ragnar, memberitahu kedatangannya. Ragnar, sambil melihat dokumen yang dipegangnya di depan, bertanya pada Ian, apa yang dikatakan putri padanya. Ketika Ian memberitahu Ragnar bahwa sang putri bertanya mengapa dia mengkhianati Ragnar. Ragnar bertanya apa jawabannya. Ian menjawab bahwa, dia terus terang mengatakan pada sang putri bahwa dia tidak perlu menjawabnya. Hal ini membuat Ragnar tertawa dan meletakkan dokumennya. Ragnar menyilangkan tangannya dan bersandar, dia menyebutkan betapa sang putri menyukai Ian. Sambil menyebutnya kasihan, Ragnar lalu memberitahu Ian, bahwa ayahnya tidak menyukai siapapun yang melamarnya. Dan menolak semua lamaran pernikahan itu, dia menyebutnya agak aneh. Bertanya-tanya apa yang begitu tidak menyenangkan tentang orang-orang itu, menambahkan bahwa pernikahan pada dasarnya adalah transaksi demi keluarga dan kekuasaan untuk orang-orang seperti dia. Ian diam-diam berdiri di sana mendengarkan Ragnar berkata, memikirkan ayah akan menyembunyikan sang putri. Hanya karena dia tidak ingin melakukan hal seperti itu benar-benar konyol, karena dia adalah seseorang yang akan memanfaatkan transaksi seperti itu, sambil berdiri dari kursinya.
Ragnar memberitahu Ian bahwa ketika saatnya tiba, dia berniat membuat Ian untuk menikahi putri dari keluarga yang cocok. Dia mulai berjalan ke arah Ian sambil berkata tidak akan lama lagi karena dia akan naik tahta dan menjadi kaisar yang lebih kuat dari ayahnya, dan akan menjadi orang pertama yang menyatukan ketiga negara itu, serta memimpin kekaisaran Sungai Hijau menuju puncaknya. Setelah mendekati Ian, Ragnar berhenti di depannya dan memberitahunya bahwa inilah yang akan dia lakukan. Meletakkan kedua tangannya di kedua bahu Ian, Ragnar memintanya untuk berada di sisinya. Saat mereka menyambut masa kejayaan kekaisaran mereka, Ian, bagaimanapun, tetap diam. Bahkan ketika Ragnar mengklaim bahwa Ian adalah miliknya, dan dia takkan menyesal bersumpah setia pada Ragnar. Akhirnya Ian angkat bicara, dia menaruh tangannya di atas tangan Ragnar yang memegang bahunya. Dan memberitahunya bahwa dia sudah melihatnya, menjelaskan pernyataannya. Ian menyebutkan momen kehormatan melihat Sungai Hijau sebagai kekaisaran yang bersatu. Di sisi Kaisar Agung, bingung dengan klaim Ian. Ragnar bertanya padanya apa maksudnya, Ian. Dengan hormat, dia melepaskan tangan Ragnar dari bahunya. Dan menundukkan pandangannya, dia memberitahunya bahwa dia menyerahkan segalanya yang dia miliki untuk kekaisaran. Dan Kaisar, karena itu adalah seluruh hidupnya, akan tetapi, dia mendongak dan berkata bahwa dia menemukannya di kehidupan ini, kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Ragnar yang terkejut, mundur selangkah dan dengan panik bertanya pada Ian apakah dia telah menghilangkan ilmu hitam itu. Dan bertanya bagaimana dia melakukan itu. Ian dengan sedih memejamkan matanya, dan menerima bahwa dia menyesal memberitahu Ragnar ini, tetapi memanggil Ragnar satu-satunya orang yang ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan, sahabat dan tuannya. Yang paling mempercayainya dan memberinya kehormatan terbesar dan juga keputusasaan terbesar. Ragnar, Ian memintanya untuk datang dan mencarinya. Sembari dia berlutut satu kaki di tanah dengan hormat dan menunduk. Ian lalu meletakkan tangannya di dada dengan hormat, memberitahu Ragnar yang terguncang bahwa dia akan menunggunya di Menara Gading Tua. Setelah berkata demikian, Ian menghilang melalui kemampuan transportasinya, meninggalkan Ragnar yang mendidih dalam amarah dan mengepalkan tinjunya. Ragnar menerobos keluar dari kantornya, dan melihatnya semarah ini, bawahannya bertanya tentang apa yang terjadi. Ragnar dengan marah menggeram padanya untuk membawa Kapten Ordok Satria ke Kaisaran pertama. Kemari segera, dan memerintahkannya untuk mengumpulkan Ordok Satria, dan siapkan kuda tercepat yang mereka punya, menutup dengan perintah terakhir. Untuk mencari tahu di mana Sir Evantus berada, Ian duduk di tangga Menara Gading Tua. Dia menatap langit sebelum menghela napas dan menunduk. Berpikir tentang bagaimana itu bukan kebetulan bahwa dia datang ke tempat ini. Di kehidupan sebelumnya, dia berbicara pada dirinya sendiri dengan mengatakannya pada seseorang bahwa mereka telah mengawasi sepanjang waktu. Dia mengklaim bahwa mereka telah memperhatikannya, yang telah mengembara tanpa tujuan yang jelas. Dan hidupnya yang penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Mengingat kejadian masa lalu yang menyakitkan dalam hidupnya, dia menuduh mereka membawanya ke tempat ini untuk memberinya kesempatan kedua. Memikirkan sebuah buku, dia mengakuinya sebagai kenang-kenangan terakhir yang mereka tinggalkan. Lidah naga regresi waktu, lalu dia berkata bahwa dia pikir dia mengerti. Mengapa dia bisa memahami lidah naga dan bagaimana dia harus menggunakan otoritas itu yang telah mereka turunkan kepadanya setelah mengatakan itu. Dia membuat cahaya kuning muncul di sekitar tangannya, sampai dia melihat kuda-kuda Ragnar mendekat dan dia melihat mereka dengan tatapan bertanya-tanya. Ragnar setelah mendekat ke tangga Menara Gading Tua itu, sembari menunggangi kudanya, menatap Ian dengan tajam, yang sedang duduk di puncak tangga dengan penuh dendam. Ketika Ian menatapnya, dia bangkit dari tangga dan saat dia mulai menuruni tangga, dia menyambut Ragnar. Ragnar turun dari kudanya dan berbalik ke Sir Evantus. Dia menyapanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membunuh Ian kali ini. Ketika dia bertanya kepada Sir Evantus apakah itu mungkin, Sir Evantus menghela nafas sambil menunduk. Menyatakan bahwa mereka seharusnya membunuhnya lebih awal saja, daripada menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kekacauan ini. Dia menyebut Ian bocah tengik yang hanyalah penyihir kelas 6. Karena itu dia mengklaim akan mengakhiri Ian dalam sekejap, namun dengan cemas Sir Evantus memberitahu Ragnar bahwa sepertinya ada masalah lain. Saat ditanya, dia menjawab bahwa dia bisa merasakan otoritas naga emas, menyatakan bahwa orang itu ada di dekatnya. Ian dan Ragnar saling menatap. Ian melangkah turun ke tempat Ragnar berdiri dan menyambutnya, namun Ragnar dengan marah membentak sambil bertanya kepada Ian dengan mengejek. Apakah mereka cukup dekat untuk menggunakan nama depan saja? Sebelum Ian sempat mengatakan apapun, Ragnar memanggil Ian dengan nama lengkapnya, mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Dan bertanya apakah dia pikir putra mahkota bisa memerintah kekaisaran. Dengan geram Ragnar menyatakan bahwa yang dibutuhkan kekaisaran adalah seorang kaisar yang rasional. Dengan kekuatan yang besar, jadi dia mengklaim bahwa si bodoh, putra mahkota, tidak punya hak untuk memiliki kekuatan sambil menyeringai gila, ya kan? Ragnar menatap mata Ian dan bilang, kalau pangeran mahkota sadar diri bukan haknya, seharusnya dia menyerah saja. Lalu dengan marah dia bertanya, beraninya pangeran mengandalkan cinta ayahnya dan berjalan dengan sombong padahal tidak becus. Ian tetap diam, bahkan saat Ragnar menyebutnya serangga tak berguna. Katanya, Ian menikmati apa yang tak bisa Ragnar dapatkan. Seolah sudah seharusnya begitu, Ragnar berteriak marah, menolak mengakui sang pangeran. Ia mengklaim dirinya lah yang pantas, dan berkata bahwa dirinya lah yang seharusnya jadi kaisar. Akhirnya Ian bersuara dengan lembut. Katanya sihir hitam merusak jiwa manusia. Dia bilang Ragnar juga tidak terkecuali. Lebih lanjut, dia bilang, Ragnar sudah kehilangan penilaiannya, dan sekarang menunjukkan belangnya. Saat mengejar hasratnya, ketika Ian bilang, Ragnar tak bisa kembali normal, Ragnar menyeringai. Dengan sombong dia menyuruh Ian untuk mengeluarkan semua omong kosong yang dia mau. Karena hari ini adalah hari terakhir mulut itu berbicara. Setelah berkata begitu, Ragnar memanggil Sir Evantus, memberi isyarat untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menghabisi Ian.
Sir Evantus maju dengan mengembangkan sayapnya dan mengirim sihir anginnya ke arah Ian. Dia berpikir, katanya Ian itu manusia cerdas. Tapi mungkin tidak sepenuhnya benar. Sambil berpikir tentang bagaimana Ian mempersingkat hidupnya sendiri, dia menyadari bahwa sihir anginnya tidak melukai Ian sama sekali. Dia masih berdiri utuh. Hal ini memicu amarah Sir Evantus. Dengan bingung dia bertanya-tanya bagaimana bisa terjadi. Sir Evantus dengan percaya diri mengirim sihir apinya ke arah Ian. Tapi, sangat mengejutkan dan menjengkelkan, sihir ini juga gagal. Sementara itu, Ian tetap berdiri di sana tanpa beban. Dan api hanya membakar di sekelilingnya tanpa menyakitinya, Sir Evantus berpikir. Ian Page jelas penyihir kelas bawah dibandingkan dirinya, jadi sehebat apapun dia sebagai manusia, dia takkan bisa melampaui kelas seorang Dragonian yang telah hidup lebih dari 5 abad. Dengan begitu, Sir Evantus kini melemparkan sihir berbasis es berbentuk paku es ke arah Ian. Seperti bentuk sihir lainnya, ini pun gagal. Saat paku es mengepung Ian dari segala sisi, berhenti tepat di dekatnya dan membeku di udara. Saat inilah, Sir Evantus panik seperti orang gila, bertanya-tanya kenapa tak satu pun serangannya berhasil. Bukan hanya itu masalahnya, energi yang dia rasakan sejak tiba. Otoritas naga emas. Sir Evantus merasakan energi itu berasal dari Ian. Ian menghancurkan semua paku es sambil menatap mata Sir Evantus. Dengan ekspresi muram, Sir Evantus akhirnya bertanya siapa Ian. Dalam balasannya, Ian menyebutnya sebagai Dragonian terakhir yang menyedihkan, berkomentar bagaimana Sir Evantus mendambakan kekuatan dan otoritas naga. Bahkan membunuh leluhurnya sendiri untuk mendapatkan kekuatan itu, namun kini rasnya sudah tidak ada. Dan dia ditinggalkan sendirian, mengingatkan Sir Evantus tentang masa lalunya. Ian berkata bahwa Mitchell Green River memberinya hukuman paling menyakitkan, yaitu kekosongan, kebencian, amarah, dan kesedihan. Ketidakberdayaan karena tak bisa melakukan apapun. Saat Ian dengan sinis mengapresiasi Sir Evantus dengan menyatakan, dia pasti hebat bisa bertahan dari semua penghinaan itu. Dia mencapai batas kendali diri, dan amarahnya berkobar hebat. Sir Evantus berteriak pada Ian untuk diam, mengancam akan mengakhiri hidup Ian saat itu juga dan mulai berlari ke arah Ian untuk menyerang dengan kuku panjangnya. Ian, di sisi lain, masih berdiri dengan tenang dan anggun, berkata bahwa terakhir, dia akan mengirim Sir Evantus ke sisi saudara-saudaranya dengan kekuatan yang sangat dia idam-idamkan itu. Saat Avantis berlari ke arah Ian, Ian menggunakan sihir manipulasinya dan memerintahkan Avantis dengan memanggilnya keturunan terakhir dari para Dragonoid untuk bunuh diri. Sebelum Evantus bisa mengerti apa yang terjadi dan bagaimana Ian memiliki kekuatan ini, Evantus jatuh berlutut, bertanya pada Ian apa yang baru saja ia katakan. Bahkan sebelum Evantus mendapat jawaban, sebuah pedang menembus tubuhnya dari depan. Mengerang kesakitan, Evantus nyaris tak bisa mengeluarkan kata-kata dan menanyai Ian tentang kenapa dia punya kekuatan untuk memanipulasi musuh, sementara di sisi lain, Ragnar, yang berdiri di belakang Evantus, sangat terkejut melihat apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Ian masih ingat pertama kali dia bertemu Ragnar. Mungkin itu murni langkah yang diperhitungkan. Tapi itu sangat berarti bagi Ian saat Ragnar mendekatinya. Dalam momen singkat setelah kejadian itu, Herbert Leon memberitahu Ian dalam perjalanan menemui Ragnar agar merasa terhormat karena ini pertama kalinya Ragnar menghubungi seseorang duluan. Herbert menambahkan, Ragnar juga berjanji akan menyediakan segala sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan potensi Ian. Karena dia sangat menghargai bakat Ian, jadi Herbert menyuruh Ian berhati-hati dengan apa yang dia katakan dan lakukan, karena dia harus bersikap sopan karena orang yang akan dia temui adalah seseorang yang pada akhirnya akan naik tahta setelah mereka sampai di depan pintu. Ragnar diberitahu oleh bawahannya bahwa Master Menara Gading, Herbert, meminta audiensi dengannya, meminta izin untuk mempersilahkannya masuk. Ragnar masuk, diikuti Ian dengan jarak 1 lengan. Ragnar dengan senang hati menyambut Master Menara Gading Herbert dan pesulap Menara Gading Ian Page. Dia menyebutkan bagaimana dia telah mendengar banyak tentang Ian dari Master Menara bahwa dia memiliki bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya di akademi dan telah mengejutkan semua orang. Namun, Ian dengan rendah hati menundukkan kepalanya di depan Ragnar, mengatakan bahwa dia tidak pantas menerima pujian seperti itu, melihat perilaku Ian yang rendah hati. Ragnar tersenyum lembut sebelum menyebutkan kepada Ian bahwa dia mendengar ibu Ian meninggal beberapa hari yang lalu karena sakit. Mendengar tentang kesedihannya, ekspresi Ian berubah menjadi sedih. Sementara Ragnar melanjutkan bahwa karena dia juga telah kehilangan ibunya, dia sedikit mengerti bagaimana perasaan Ian, meskipun Ian masih akan bersedih. Apapun yang Ragnar katakan, dia ingin menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Karena Ian masih menundukkan kepala karena hormat, Ragnar berjalan menghampirinya, berhenti di depannya. Ragnar meminta Ian mengangkat kepalanya. Saat Ian menatap Ragnar setelah mengangkat kepalanya, Ragnar memberitahunya bahwa dia bukan pangeran kekaisaran mereka saat ini, melainkan dia ingin bertemu Ian sebagai sesama manusia, dan berseru bahwa dia ingin berteman dengan Ian sekarang, di hari ini. Saat Ian membuat Avantis bunuh diri, Ragnar terlalu terpana untuk berbicara. Matanya terbelalak kaget dan pikirannya dihantui oleh ketakutannya. Akhirnya dia menutup matanya, menyuruh dirinya untuk membuat keputusan. Dengan suara gedebuk, dia jatuh berlutut di depan Ian, mengatakan bahwa dia tidak akan memohon nyawanya dan meminta Ian membunuhnya. Karena dia lebih suka Ian membunuhnya di sini dan sekarang, daripada dipenggal kepalanya di plaza. Ian sebaliknya, masih cukup tenang dan tetap berdiri di tempatnya sambil melihat Ragnar. Saat dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Ragnar menjadi bingung dan bertanya apakah dia tidak membencinya. Ian masih tetap diam dan itu membuat Ragnar semakin gelisah. Membuatnya bertanya pada Ian mengapa dia menatapnya seperti itu atau apakah Ian mengasihaninya. Ragnar akhirnya mencapai batas kejengkelan dan menyebut Ian monster. Dia membentak Ian bahwa dia seharusnya membunuh orang seperti Ian sejak awal, kata-katanya menyakiti Ian dalam-dalam.
membuatnya dengan sedih menunduk dan bertanya pada Ragnar apakah itu yang dia rasakan. Dan apakah dia begitu takut padanya. Ian berjalan mendekati Ragnar, mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan ini padanya di saat-saat terakhirnya. Dengan itu, Ian sekarang berdiri di depan Ragnar yang masih berlutut. Dan meletakkan tangannya di kepala Ragnar, mengatakan dia ingin menunjukkan pada Ragnar siapa dia sebenarnya. Dengan itu, sihir Ian mulai membuat Ragnar mendapatkan kilas balik kehidupan masa lalu. Dari awal ketika Ian datang menemuinya dengan Herbert, hingga akhir ketika Ragnar meracuni anggur Ian dan kemudian membakarnya hidup-hidup, Ragnar diingatkan tentang bagaimana Ian begitu setia kepadanya sepanjang hidupnya dan berada di sisinya, tapi tetap saja, Ragnar membunuhnya pada akhirnya karena menyesal dan kaget, mata Ragnar membelalak. Dan dia tak bisa mencerna banjir kenangan yang tiba-tiba itu. Ragnar mendongak ke arah Ian, memanggil namanya, tapi sebelum dia bisa berkata apapun, Ian mengeluarkan senjata tajam dan membunuh Ragnar. Jelas, Ian tak senang melakukannya. Namun, inilah satu-satunya pilihan setelah Dragonian Avantes. Dan pangeran kelima, Ragnar, meninggal. Pembersihan besar-besaran dilakukan atas perintah naga. Dan mereka yang terkait dengannya dieksekusi. Para Algojo mulai dari Kapten Ksatria Kekaisaran pertama, Damful, hingga semua bangsawan yang membantu pemberontakan pangeran kelima Ragnar. Berkat perawatan Putri Hailey yang penuh perhatian pada Kaisar Terry Green River, dia bisa pulih dengan cepat dan sadar kembali. Setelah pemulihannya, saat Putri Hailey Green River menceritakan pada Terry semua kejadian yang berlangsung beserta kematian pangeran kelima Ragnar. Dia sangat sedih mendengarnya. Paul Lance, yang mencoba membunuh Kaisar karena dia berada di bawah sihir hitam, dianggap telah kembali normal. Dan dinyatakan tidak bersalah. Makamnya diperlakukan dengan hormat dan dia dimakamkan bersama para ksatria kekaisaran lainnya. Pemberontakan pangeran kelima Ragnar, yang melibatkan penggunaan sihir hitam terlarang, dicatat sebagai kasus kejahatan berat yang tak lazim dalam sejarah. Dan catatan tentang Dragonian Avantis disegel atas perintah kekaisaran. Keberadaannya harus tetap menjadi rahasia dari dunia. Seiring berjalannya waktu, kematian pangeran kelima Ragnar perlahan dan diam-diam dilupakan oleh dunia, seolah dia tak pernah ada. Dengan itu, balas dendam Ian dan perjalanan pemberontakan itu, yang terasa seperti keabadian, akhirnya berakhir. Saat Ian melihat Putri Hailey duduk dengan ekspresi tegang, dia bertanya apakah dia gugup. Dia mengakui kedatangannya dan mengakui bahwa dia memang sangat gugup. Ian kemudian bertanya apakah dia menyesali keputusannya, yang dengan tegas dia jawab bahwa dia tak ingin bersembunyi lagi dan bahwa dia bertekad untuk membantu orang-orang. Dengan kekuatannya, Ian tersenyum pada tekadnya dan meyakinkannya untuk tak khawatir. Menyatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tepat saat itu seorang pelayan masuk. Dan meminta mereka untuk segera masuk ke ruang persidangan. Di dalam ruang persidangan, Putri Hailey menempati tempatnya di kursi saksi, sementara Ian duduk di kursi hakim. Sebuah pengumuman dibuat, memberitahukan bahwa persidangan, untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Putri Hailey Green River, atas praktik ilegal dan penggunaan sihirnya, akan segera dimulai. Ian angkat bicara sebelum persidangan dimulai, mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Pertama, ia kemudian berjalan ke kursi saksi tempat Putri Hailey berdiri. Ian menegaskan bahwa ia terkait langsung dengan tuduhan terhadap Putri Hailey, dan karena itu tidak dapat memimpin persidangan ini. Akibatnya, ia akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada Sir Ronan dan Descartes. Descartes kebingungan, meminta Ian untuk mengklarifikasi apa yang sedang ia bicarakan. Ian membenarkan bahwa ia adalah salah satu guru yang mengajari sihir padanya. Ronan kemudian bertanya pada Ian untuk menjelaskan lebih lanjut. Ian mengakui bahwa ia telah tahu selama 6 tahun bahwa Putri Hailey adalah seorang penyihir. Walaupun ia melihatnya menggunakan sihir dengan mata kepalanya sendiri, ia memilih untuk mengabaikannya. Karena ia percaya sang putri punya alasan. Bertahun-tahun kemudian, Ian menjelaskan, ia harus diam-diam menyelidiki sebuah organisasi yang dikenal sebagai Ordo Naga. Kelompok yang sangat terlibat dengan ilmu hitam ini telah menyusup ke keluarga kekaisaran. Dengan banyak bangsawan di ibu kota menjadi anggotanya. Dragonian, seorang penyihir berpangkat tinggi, menimbulkan ancaman luar biasa karena ia memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh kekaisaran menjadi pertumpahan darah jika ia menginginkannya. Ian menjelaskan bahwa tentu saja, ia harus bertindak hati-hati demi keselamatan semua orang. Namun, ada batasan untuk seberapa banyak yang bisa ia lakukan sendirian. Ia membutuhkan bantuan dari seseorang di dalam istana kekaisaran, seseorang yang bisa ia percaya. Dengan otoritas dan pengaruh dalam politik, hal ini mendorongnya untuk membuat saran kepada sang putri. Sebagai imbalan untuk mengajari dan mengembangkan kemampuannya dalam sihir, ia akan membantunya sebagai balasannya. Melalui bantuannya, Ian mampu membebaskan dirinya dari ilmu hitam dan menemukan cara untuk mengalahkan Dragonian. Ian menyimpulkan dengan menyatakan bahwa rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam laporan tentang pemberontakan Pangeran kelima Ragnar dan penyelidikan terhadap Ordo Naga. Katanya hanya ini yang bisa dia tambahkan. Tuan Ronan kemudian bertanya apakah dia boleh menanyai Putri Hailey. Bertanya apakah perkataan guru menara itu benar. Putri Hailey membenarkannya. Tuan Ronan lalu memberitahunya bahwa sekarang dia memiliki kesempatan untuk berbicara dan memintanya mengatakan apapun yang ada di benaknya. Putri Hailey menarik napas dalam-dalam dan mengakui bahwa dia adalah seorang kriminal karena melanggar hukum kekaisaran. Dia mengakui bahwa dia siap menghadapi hukuman apapun yang akan datang padanya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan perlakuan khusus apapun karena statusnya sebagai anggota keluarga kekaisaran, dan bahwa dia ingin dihukum sesuai dengan hukum kekaisaran. Dan Menara Gading, walau begitu dia berpendapat bahwa Tuan Kevin dan para pelayan yang tahu tentang sihirnya dan menyembunyikannya tidak bersalah, mereka hanya mengikuti perintahnya. Mengingat dia berasal dari keluarga kekaisaran, dia kemudian memohon kepada para hakim untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan menempatkan semua kesalahan hanya pada dirinya. Dia dengan sungguh-sungguh meminta agar Menara Gading menunjukkan belas kasihan mengingat faktor-faktor ini.
Tepat saat itu Terry memasuki ruangan menyatakan bahwa sang putri tidak salah. Ian menatapnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Terry menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Menambahkan bahwa sepertinya ini belum waktunya dia mati. Terry kemudian berbicara kepada para penyihir Menara Gading menjelaskan bahwa sang putri tidak bersalah. Dia hanya mengikuti perintahnya. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa ketika penyihir Kevin memberitahunya tentang kemampuan magis sang putri, dia menginstruksikan mereka untuk merahasiakannya. Supaya dia bisa terus hidup sebagai bangsawan, bukan sebagai penyihir, sementara sang putri memang menjadi lebih waspada terhadap Menara Gading belakangan ini. Terry mengakui bahwa dia memainkan peran dalam memengaruhi keputusan itu. Dia mengakui bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya sendiri yang salah dan cinta yang dia miliki untuknya. Terry kemudian dengan sungguh-sungguh memohon kepada semua orang untuk menempatkan kesalahan padanya, dan memberi sang putri kesempatan untuk mengejar sihirnya. Para juri bertukar pandang bingung. Akhirnya Tuan Ronan mengumumkan bahwa sementara keputusan biasanya akan dibuat setelah berdiskusi dengan guru Menara Gading. Karena dia juga terlibat, dia sendiri yang akan mengumumkan keputusan mereka, jelasnya. Persidangan ini menyangkut kejahatan serius, yaitu mengajarkan sihir dan melatih penyihir secara ilegal. Akan tetapi, mereka mengakui adanya keadaan khusus yang terlibat. Dia menunjukkan bahwa orang yang putri waspadai, Herbert, pemimpin Menara Gading, sebenarnya adalah budak dan tangan kanan pemberontak Ragnar. Mengingat hal ini, Sir Ronan menegaskan bahwa keputusan Hali untuk berhati-hati itu dibenarkan. Mereka juga menegaskan bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan pribadi apapun dari penggunaan sihir, yang berarti tindakannya tidak dimotivasi oleh ambisi pribadi. Lebih lanjut, Sir Ronan mengakui bahwa untuk mencapai peringkat kelas 4 di lingkungan yang terbatas, menunjukkan bahwa bakat sihirnya luar biasa. Mungkin yang terhebat yang pernah terlihat di seluruh benua. Mengingat faktor-faktor ini, Menara Gading akan menawarkan Putri Hailey satu kesempatan terakhir. Alih-alih menghukumnya segera, hukumannya akan ditangguhkan selama 5 tahun. Selama itu, dia akan diberi tanggung jawab sebagai penyihir Menara Gading. Sir Ronan menambahkan bahwa dia akan menjadi yang pertama dikirim dalam misi di dalam kekaisaran, dan akan menerima pelajaran privat dari Menara Gading untuk mempelajari apa yang tidak bisa dia pelajari selama di akademi. Dia menekankan bahwa pentingnya penangguhan ini terletak pada apa yang terjadi selama 5 tahun ke depan. Hasil dari tindakannya selama waktu itu akan menentukan hukuman apa yang akan dia hadapi dalam 5 tahun. Dengan demikian, mulai sekarang, Dewan Juri menyatakan bahwa Putri Hali Green River bukan lagi Putri Kekaisaran, melainkan seorang penyihir Menara Gading. Ian berdiri di kantornya saat Hali memanggilnya. Dia berbalik, mengenalinya, dan membungkuk, menyapanya sebagai Yang Mulia. Hali terkikik, dan dengan lembut menyuruhnya untuk tidak memanggilnya seperti itu lagi. Menjelaskan bahwa dia bukan lagi seorang putri dan memintanya untuk memanggilnya dengan namanya saja. Ian tersenyum mendengar ini dan bertanya apakah dia menikmati kunjungannya ke Menara Gading. Hailey menjawab bahwa dia menikmati dirinya sendiri, meskipun pada awalnya penyihir lain agak canggung di sekitarnya. Namun, mereka sekarang memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Dia menatapnya dan berkata bahwa semua ini berkat pidatonya yang luar biasa, hingga dia bisa menjadi anggota Menara Gading. Dia berterima kasih pada Ian atas bantuannya. Ian dengan sopan menundukkan pandangannya dan berkata, aku senang mendengarnya. Setelah jeda singkat, Hali mengangkat sebuah rumor yang ia dengar tentang Ian yang menyerahkan posisinya sebagai ketua menara. Dia bertanya-tanya apakah itu karena permintaannya agar diajari sihir olehnya. Ian dengan cepat menggelengkan kepalanya, bersikeras bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Sesuatu yang tidak bisa ia lakukan sebagai anggota Menara Gading. Kemudian, dia membuka sebuah kotak di atas meja dan berkata, sebenarnya, inilah alasan aku datang ke sini hari ini. Untuk menemui Hailey dan mengembalikan sesuatu. Hailey melihat ke dalam kotak. Dan Ian menjelaskan bahwa di dalamnya ada jubah Mitchell Green River. Hadiah yang diberikan Yang Mulia kepadaku. Jubah itu awalnya ditujukan untuk penyihir masa depan dari keturunan kerajaan, dan aku menyimpannya sampai pemilik sejatinya muncul. Dia menatap Hailey dan berkata, sudah waktunya untuk mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Ian kemudian mengangkat tongkatnya dan berkata, ini adalah tongkat Great Plains. Dia menjelaskan, terbuat dari bahan langka, yang tidak dapat ditemukan dimanapun di kekaisaran, yang membantu orang mengatur sirkulasi mana mereka dengan lebih efektif. Dia menyerahkan tongkat itu kepada Hailey dan meyakinkannya bahwa itu sangat ringan. Jadi, kamu tidak akan kesulitan membawanya. Hailey mengayunkan tongkat itu dan tersenyum cerah. Ian bertanya, apakah kamu menyukainya? Dan dia menjawab dengan antusias, aku sangat menyukainya. Ian mengangguk, lalu menambahkan bahwa ada satu hal lagi yang ingin dia minta darinya. Dia bertanya, apa itu? Dia memberitahunya, aku akan meninggalkan ibu kota untuk sementara waktu, dan mungkin tidak akan kembali selama beberapa tahun. Dia memintanya untuk menjaga keluarganya, memastikan keselamatan mereka di dalam ibu kota. Hali terkejut, bertanya, kau mau kemana? Ian menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberitahunya sekarang. Karena aku belum punya tujuan yang pasti. Dia teringat kata-kata ayahnya, bahwa dunia masih penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Hali menunduk, kesedihan terpancar di matanya, sebelum memberitahunya bahwa dia akhirnya tahu apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya. Melihat ke atas lagi, dia berkata bahwa dia ingin membantu mereka yang tak berdaya. Dan diabaikan di kekaisaran, dia ingin mendirikan sebuah yayasan. Untuk memberikan dukungan keuangan bagi mereka yang membutuhkan, dia memberitahu Ian bahwa ayahnya sangat senang mendengar rencananya dan berjanji untuk mendukungnya. Setelah jeda yang lama, dia tergagap saat mengatakan bahwa dia ingin Ian tetap tinggal dan membantunya. Dia memohon padanya untuk tidak pergi. Ian menunduk dengan ekspresi lembut, lalu berkata bahwa dia menyesal. Sang putra mahkota tiba-tiba menerobos masuk.
Berteriak bahwa Ian akan meninggalkan ibu kota, dia bergegas menuju Ian saat Ian menyapanya. Hayden mengungkapkan keterkejutannya menerima surat tentang Ian yang berhenti dan pergi. Mengatakan bahwa tepat ketika dia pikir semuanya akan kembali normal, ini terjadi, dia berhenti sejenak. Lalu bertanya apakah Ian tahu betapa kesalnya Haley ketika mendengar berita itu, dia memelototi Ian. Dan menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa meninggalkan adiknya, Ian menatap Hayden dengan bingung. Hayden mengakui meskipun memalukan bahwa adiknya bersemangat dan luar biasa. Dia mewarisi keanggunan dan rupa seorang ratu dari ibu mereka dan dia sangat berbakat. Sehingga dia menjadi penyihir tingkat tinggi tanpa bantuan Menara Gading. Dia menambahkan bahwa Ian tidak akan menemukan wanita lain seperti dia dimanapun di dunia ini. Ian menjawab bahwa dia tahu Haley adalah orang yang luar biasa dan justru karena itulah. Dia ingin dia menemukan seseorang yang lebih baik dari dirinya sendiri, frustrasi. Hayden bertanya apakah Ian mengerti apa yang ingin dia katakan. Setelah jeda, dia bertanya apa yang ingin Ian katakan padanya. Ian menceritakan permintaan dari Sir Paul Lance sebelum dia meninggal. Sir Paul ingin Ian memberitahu Kapten Oliver bahwa dia menyesal atas hal-hal yang terjadi. Dan bahwa dia berterima kasih. Ian menjelaskan bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mendengarkan. Saat Sir Paul mengatakan ini sebelum menyerahkan nyawanya, Ian membungkuk pada Hayden dan meminta maaf. Hayden memberitahunya bahwa dia tidak akan berada di tempatnya sekarang jika bukan karena bimbingan Ian. Melalui semua kesulitan, jika bukan karena Ian, Hayden masih akan menjadi pemabuk masam. Tanpa kepercayaan diri, dia memberitahu Ian bahwa mulai sekarang dia akan berusaha lebih keras untuk menjadi seorang raja. Yang layak atas kepercayaan yang telah Ian dan yang lainnya berikan padanya. Ketika Ian selesai dengan apapun yang perlu dia lakukan, dia harus kembali, Ian tersenyum pada Hayden. Dan meyakinkannya bahwa dia akan kembali, tiba-tiba Hayden memerintahkan Oliver memberikan pedangnya padanya. Dia mengambilnya, menghunusnya, dan bertanya pada Ian seberapa hebat ilmu pedangnya. Hayden memberitahu Ian bahwa dia sudah lama menunggu hari ini. Ian bertanya apa yang Hayden coba lakukan. Hayden menyerahkan pedang itu pada Ian dan mengatakan bahwa ini adalah hadiah. Dia menyebut Ian gurunya, temannya, dan penyelamatnya. Dia bersumpah bahwa keluarga kekaisaran akan selalu menyambut kunjungan Haimage, Ian Page, dan akan memberikan segala jenis bantuan dari generasi ini ke generasi berikutnya. Dan untuk selamanya, Ian menatap Hayden dengan kaget. Hayden tertawa, mengakui bahwa dia selalu berpikir itu keren ketika melihat bangsawan melakukannya. Dan dia selalu ingin mencobanya sendiri. Dia tertawa lagi, lalu berkata semoga berhasil pada Ian, mengatakan dia akan menunggunya. Mata Ian berkaca-kaca saat Hayden menariknya ke dalam pelukan. Ian dengan pelan berterima kasih padanya. Ian sedang mengepak barang-barangnya di rumah ketika dia mendengar ketukan. Ibunya bertanya apakah dia boleh masuk, dan dia menyuruhnya masuk. Bertanya apa yang membawanya ke sana, dia menyadari ibunya pasti lelah karena semua perjalanan itu. Jadi dia menyarankan agar dia kembali ke kamarnya dan beristirahat. Namun, kemudian ibunya tiba-tiba meraih tangannya. Terkejut, Ian bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dan mengapa tangannya terasa begitu dingin. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Namun, tiba-tiba entah dari mana dia ambruk ke dalam pelukannya. Ian panik, memanggilnya dengan cemas, menyuruhnya untuk bertahan. Sementara dia memanggil Tuan Ratio dan seorang dokter. Ibunya mencengkeram bajunya dengan erat. Memberitahunya bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Dia berkata dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi melihatnya membuatnya terlalu sulit. Dia mengaku bahwa, setelah mendengar tentang semua yang telah dia lalui ketika dia kembali ke ibu kota, dia tidak bisa bernapas. Air mata memenuhi matanya saat dia menangis, bertanya-tanya. Mengapa sesuatu yang begitu mengerikan harus terjadi pada putranya? Mengapa dia harus menanggung semua rasa sakit itu sendirian? Dia menyalahkan dirinya sendiri, hatinya hancur untuknya. Ian mencoba menghiburnya, tetapi dia melanjutkan. Mengatakan bahwa ketika dia tinggal di Mugrian, dia sangat ketakutan dia mungkin tidak akan pernah melihatnya. Tiba-tiba dia menatapnya dengan intens dan berkata bahwa, jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan bisa melanjutkan hidup. Dia teringat mendiang suaminya dan berkata tak sanggup kehilangan anggota keluarga lagi. Ian menggenggam tangannya, meyakinkannya bahwa mungkin sulit dipercaya. Tapi, dia telah bertemu ayahnya, dia tak bisa menjelaskan semua yang terjadi. Ayahnya bilang, meski Ian tak bisa melihatnya, dia tak pernah benar-benar pergi dari sisinya. Ian mengaku dulu membenci ayahnya. Namun, sekarang dia sadar semua yang dia miliki berasal dari cinta ayahnya. Itulah kenapa dia memutuskan mengikuti jejak ayahnya, ujarnya. Dia ingin memahami pikiran ayahnya, serta mengapa dia memilih melindungi mereka seperti itu. Ian memohon pada ibunya untuk membiarkannya melakukan ini untuk dirinya sendiri. Demi memenuhi wasiat terakhir ayahnya. Ibunya menatapnya, air mata mulai menggenang. Dia menangis, menyadari betapa dia telah tumbuh dewasa. Dia selalu menganggapnya sebagai anak kecilnya. Ian meyakinkannya. Dia berkata tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Karena dia punya keluarga baru sekarang, orang-orang yang sangat mencintainya. Dia berbicara tentang Tuan Ratio, menggambarkan dia sebagai pria yang luar biasa. Ian tak pernah merasakan cinta kebapaan sampai dia bertemu dengannya, lalu ada Douglas. Seorang anak laki-laki cerdas yang menerangi ruangan manapun yang dia masuki. Seorang anak yang tahu cara merawat orang lain. Ian menggenggam tangan ibunya, memberitahunya bahwa dia ingin ibunya bahagia. Dia berjanji tak akan pergi lama. Di luar ruangan, Tuan Rati dan Douglas diam-diam meneteskan air mata. Tersentuh oleh percakapan tulus antara ibu dan anak. Keesokan harinya, Ian bersiap untuk perjalanannya, memeriksa kudanya. Ratio mendekat, bertanya apakah sudah waktunya dia pergi. Ian berbalik dan berkata, iya. Ratio menyadari Ian hanya membawa kudanya dan berkomentar. Itu mengingatkanku pada hari pertama kita bertemu, saat Ian meninggalkan desa Langet. Ratio terkekeh, mengingat betapa buruknya Ian menunggang kuda saat itu. Malu, Ian menunduk dan berkata, aku sudah lebih baik sekarang. Dia lalu meminta Ratio untuk menjaga ibunya.
Ratio berjanji akan melindungi nyonya Paige dengan nyawanya. Saat itu, Douglas memanggil Ian, tapi bukan kapten. Dia memanggilnya saudara. Ian kaget dan bertanya kenapa dia memanggilnya begitu. Douglas tersenyum dan memberinya sebuah kantung. Dia menjelaskan telah meracik beberapa ramuan mana, eliksir dan ramuan penyembuh, menjanjikan bahwa ramuan itu lebih baik daripada yang terbaik di pasaran, meskipun Ian mungkin tidak akan melukai dirinya sendiri. Douglas ingin memastikan dia siap sedia. Dia menambahkan jika Ian butuh lagi, dia bisa mengirim surat ke rumah besar. Ian tersenyum berterima kasih dan berterima kasih kepada Douglas. Saat itu ibunya datang berlari ke arahnya, terengah-engah sambil menyerahkan sebuah kotak. Dia memberitahunya itu makanan untuk perjalanannya dan memintanya untuk tidak melewatkan makan. Dan menjaga kesehatannya, dia juga mengingatkannya untuk sering menulis surat padanya. Ian berjanji akan melakukannya dan menyuruhnya untuk menjaga diri baik-baik juga. Setelah perpisahan emosional mereka, Ian menaiki kudanya. Dia menoleh ke belakang, berpikir bahwa inilah rumahnya, tempat dia selalu bisa kembali. Ibunya, Tuan Ratio, dan Douglas semua melambai padanya. Ian tersenyum, tahu bahwa mereka adalah keluarganya, dan dengan itu dia memulai perjalanannya. Douglas duduk di mejanya, dengan hati-hati menulis surat untuk Ian. Dia memulai dengan, Kapten tersayang. Dia lanjut bertanya bagaimana kabar Ian. Sudah 8 tahun sejak Ian pergi. Dan begitu banyak yang telah terjadi selama waktu itu. Douglas menulis bahwa, dia telah lulus dari Akademi Alkimia Kekaisaran. Dengan predikat summa cum laude, dan akhirnya mencapai impiannya untuk menemukan obat untuk penyakit ayahnya yang mematikan. Kesuksesan ini telah menyebabkan dia diangkat sebagai alkemis kekaisaran. Ayahnya, yang telah membantunya dengan penelitian juga ditawari posisi yang sama. Tetapi dia menolak. Douglas menduga ayahnya kewalahan oleh tugas-tugas yang datang dengan bekerja untuk keluarga kekaisaran, tapi mungkin juga karena tidak ingin jauh dari ibu mereka. Dia bertanya pada Ian apakah dia ingat betapa canggungnya mereka dulu. Tapi sekarang mereka adalah pasangan yang penuh cinta. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yang Mulia Kaisar tidak pernah pulih sepenuhnya dari upaya pembunuhan 8 tahun lalu. Dan baru-baru ini memerintahkan putra mahkota Hayden untuk mengambil alih tugas-tugas resmi. Hayden telah tumbuh lebih tajam dan lebih dewasa, dan dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pencapaian terbarunya adalah berhasil menegosiasikan perjanjian damai antara Grand River Coldwood dan Kadipaten Law. Perjanjian itu telah menyebabkan peningkatan besar dalam perdagangan, membawa kemajuan besar dalam ekonomi dan teknologi. Douglas juga memberitahu bahwa Lady Hailey telah menyelesaikan masa percobaan 5 tahunnya. Dan secara resmi menjadi penyihir tinggi Menara Gading. Dia telah memulai Yayasan Amal, yang membuatnya sangat populer di kalangan rakyat kekaisaran saat ini. Dia adalah kandidat utama untuk Master Menara berikutnya. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa semua orang menjalani hidup mereka sepenuhnya meskipun mereka semua sangat merindukan Ian. Di akhir surat, Douglas menulis bahwa dia berharap Ian akan segera kembali. Dan bahwa mereka akan menunggunya. Dia juga bertanya dengan bercanda, apakah boleh memanggilnya saudara lain kali mereka bertemu? Douglas meregangkan tubuh setelah menyelesaikan surat itu, bergumam pada dirinya sendiri betapa dia merindukan Ian. Saat itu ayahnya memanggilnya. Dia menuruni tangga dan memperhatikan ibunya. Memberitahunya bahwa dia terlihat cantik. Dia tersenyum dan berterima kasih padanya, lalu bertanya pada suaminya, apakah boleh baginya untuk bergabung dengannya malam itu? Ratio meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja, menyebutkan bahwa Kaisar baru sendiri telah mengirimkan undangan kepada mereka, dan sebuah kereta untuk acara tersebut. Douglas menyela dengan mengatakan semuanya sudah diurus, dan bahwa dia telah memesankan tempat duduk untuk mereka di bagian tamu terhormat. Dengan desahan, ibunya setuju untuk pergi bersama mereka dan mereka bertiga berangkat ke kastil. Bersemangat untuk malam itu. Sementara itu, Oliver sedang duduk di kuburan Paul memberikan penghormatan. Dia telah membawa bunga dan setelah hening sejenak berdiri. Ketika seorang prajurit memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk pergi, dia melirik kembali ke kuburan Paul. Bergumam pada dirinya sendiri betapa hebatnya jika Paul ada di sini. Untuk menyaksikan semuanya, dia berjanji akan kembali dan Paul harus tidur nyenyak. Di kediaman Hailey, seorang penyihir mengetuk pintunya dan bertanya apakah dia sudah siap. Hailey berdiri mengenakan gaun dan jubahnya tampak berseri-seri, dan menjawab bahwa dia akan membutuhkan waktu sebentar. Dia berbalik untuk mengambil tongkatnya, dan memberitahu penyihir itu bahwa dia siap untuk pergi. Dia tidak boleh melewatkan penobatan saudaranya. Kastil itu dipenuhi dengan kegembiraan saat orang-orang berkumpul untuk menyaksikan penobatan Hayden. Kaisar menyambut para tamu dan memulai pidatonya. Dia berbicara tentang berkah, menurunkan mahkota pada putranya, putra mahkota Hayden Green River, walaupun biasanya orang memegang tahta sampai ajal menjemput, tapi Kaisar telah membuat keputusan sulit bahwa sudah waktunya Hayden mengambil alih. Ia percaya ini demi kebaikan kekaisaran dan di bawah pemerintahan putranya. Kehidupan rakyat akan membaik. Kaisar lalu memanggil Hayden untuk memperkenalkannya sebagai kaisar baru. Hayden berjalan menuju tahta. Setiap langkahnya berat dengan tekad. Dia berlutut di hadapan ayahnya. Hayden mendongak dan berjanji akan terus membuat ayahnya bangga. Dan takkan pernah mengecewakannya. Ayahnya mengangguk, memulai tradisi menurunkan tahta begitu semuanya resmi. Kaisar mengumumkan bahwa putra mahkota Hayden Green River sekarang adalah kaisar baru kekaisaran Green River. Sorak-sorai membahana, bersorak dan memberkati penguasa baru mereka. Di aula utama, sesosok berjubah misterius mengawasi kaisar baru. Tiba-tiba kelopak bunga merah muda mulai berjatuhan dari langit. Kerumunan orang melihat sekeliling dengan terkejut saat dihujani kelopak bunga. Douglas memegang salah satu kelopak dan segera menyadari ada mana di dalamnya. Dia melirik Hailey, dan mereka berdua menatap ke arah sumbernya. Yang mengejutkan, Ian berdiri di hadapan mereka, memberi selamat pada Hayden atas kenaikannya. Hayden, melihat Ian, tersenyum lebar dan menyambutnya kembali.
Dia mengguncang bahu Ian, suaranya penuh emosi, mengatakan betapa dia merindukannya. Ian tertawa dan menjawab bahwa Hayden benar-benar tidak berubah, memberikan selamat sekali lagi atas kenaikan Hayden. Tepat saat itu, ibu Ian memanggil namanya, dan orang tua serta saudaranya bergegas memeluknya. Ibunya mulai terisak, bertanya mengapa dia tidak memberitahu mereka lebih cepat tentang kepulangannya. Bagaimana keadaannya? Apakah dia menjaga dirinya sendiri? Cukupkah makannya? Dan apakah dia tahu betapa dia merindukannya? Douglas menambahkan bahwa dia juga sangat merindukan kakaknya. Ian menarik napas dalam-dalam, senyum hangat mereka di wajahnya saat dia menjawab bahwa dia sangat merindukan mereka semua. Ibunya, masih berlinang air mata, bertanya apakah dia sudah menyelesaikan semua yang perlu dia lakukan. Ian tersenyum dan meyakinkannya bahwa kali ini dia sudah menyelesaikan semuanya dan dia kembali untuk selamanya. Hayden berdeham memanggil nama Ian, mencoba menarik perhatiannya. Saat Ian menoleh, Hayden diam-diam menunjuk ke arah Hailey, yang sedari tadi diam-diam mengamati reuni itu. Mata Ian berbinar gembira saat dia memanggilnya, berbalik ke arahnya dan berkata, "Lama tak jumpa, kuharap waktumu di sini menyenangkan, Nona." Hailey malu-malu mengangguk, mengatakan kalau keadaannya baik dan bertanya apakah dia juga baik-baik saja. Ian memberitahunya bahwa dia berkelana dan meskipun jauh dari ibu kota, dia mendengar tentang perbuatan mulianya. Dia berbagi bagaimana semua orang membicarakan wanita bangsawan itu, yang peduli pada anak yatim piatu dan kaum miskin, memujinya atas pekerjaan besar yang telah dia capai. Hailey sedikit malu menjawab bahwa dia baru saja memulai. Percakapan itu terhenti dengan canggung, keduanya berdiri di sana dalam diam. Hailey dengan cepat membungkuk, berkata dia harus pergi. Berharap Ian akan menikmati pesta dansa sebelum bergegas pergi. Ian memperhatikan sosoknya yang menjauh tanpa sepatah kata pun. Hayden dengan seringai nakal menggoda Ian, mengatakan dia terlihat kecewa. Dia memberitahu Ian bahwa Hailey belum menikah dengan siapapun meskipun dia menerima banyak lamaran. Dia menolak semuanya, mengatakan dia sedang menunggu seseorang. Hayden mengisyaratkan misteri itu. Bertanya-tanya siapa orang itu dan siapa yang telah dia tunggu selama ini. Ian menunduk, kesadaran muncul padanya. Hayden memanggil namanya lagi, mengatakan bahwa Hailey bukan satu-satunya yang menunggu. Dia mengingatkan Ian bahwa mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan bertanya apakah Ian akan membantunya. Ian menatapnya dan meletakkan tangannya di atas jantungnya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia akan mengikuti setiap perintah yang mulia. Sementara itu, setelah Hailey bergegas pergi dengan canggung, dia mendapati dirinya berjongkok di dekat semak-semak. Tenggelam dalam pikirannya, benaknya melayang kembali ke pertemuan terakhirnya dengan Ian. Dan dia menyesal tidak berbicara lebih lama dengannya di pesta dansa. Wajahnya berkerut kesakitan. Saat dia mengingat hari dia menolak tawarannya untuk tinggal, dia mencoba untuk tidak memikirkannya. Beralasan bahwa Ian mungkin tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena dia baru saja kembali ke ibu kota, tenggelam dalam lamunannya, Bailey. Karena kaget Ian memanggil namanya dari belakang, dia berusaha menenangkan diri. Namun, sungguh mengejutkan, dia memanggil nama Ian dengan panik. Ian langsung meminta maaf. Dia menjelaskan kalau dia tidak bermaksud mengejutkannya. Hali menepis permintaan maaf itu. Bertanya kenapa dia ada di sini dengan ekspresi tenang. Ian menjelaskan bahwa dia baru saja selesai bertemu dengan para penyihir Menara Gading, dan mereka memberitahunya dia akan berada di taman. Hali sedikit terkejut dia sampai bertanya pada semua penyihir tentang keberadaannya. Ian melihat sekeliling, berkomentar betapa taman itu semakin indah sejak dia pergi. Dia ingat bagaimana dulunya tempat ini hanyalah ruang kosong. Tapi sekarang dipenuhi kehidupan. Hali dengan malu-malu mengakui bahwa dia mulai menanam benih di sana setelah menjadi penyihir, berpikir akan menyenangkan punya tempat istirahat bagi para penyihir. Ian tersenyum hangat, memuji ide briliannya. Dia kemudian bertanya apakah dia bersedia menemaninya berkeliling taman. Jika ada waktu, Hali setuju, sambil berjalan di antara tanaman hijau yang rimbun. Mereka berdua mengobrol tentang berbagai bunga. Ian menyebutkan betapa dia terkejut mengetahui bahwa bunga tanah air, ramuan obat langka di kekaisarannya, dianggap sebagai gulma di Coldwood karena tumbuh begitu subur di sana. Dia tertawa, berkomentar bahwa itu hampir membuat masalah yang dialami keluarganya untuk mendapatkannya terlihat tidak berarti. Ian lalu bercerita pada Hailey tentang danau di barat Kadipaten, yang katanya bersinar seperti emas. Dia bepergian ke sana, berharap melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi sesampainya di sana, danau itu tampak seperti danau biasa. Namun, saat matahari mulai terbenam, danau itu benar-benar bersinar terang seperti emas. Ian mengenang momen itu, mengakui bahwa itu sangat indah. Dia takkan pernah bisa melupakannya. Hali tersenyum dan berkata bahwa itu terdengar seperti perjalanan yang menyenangkan. Dia menambahkan bahwa dia ingin sekali mengunjungi danau emas suatu hari nanti. Setelah hening sejenak, Ian bertanya apakah Hailey mengizinkannya untuk membawanya ke sana. Mengatakan dia akan membawanya kemanapun dia inginkan. Dia menawarkan tangannya, memberitahunya dia akan melakukannya hanya jika dia menerima ulurannya. Ian kemudian berbagi bahwa selama bertahun-tahun, dia telah mengembara melalui danau-danau emas, hutan-hutan lebat, gurun-gurun yang membara, dan lautan-lautan tak berujung. Tetapi kemanapun dia pergi, pikiran pertama yang selalu terlintas di benaknya adalah dia. Dia mengakui bahwa dia mulai bertanya-tanya bagaimana reaksinya jika dia bersamanya. Dan dengan pikiran itu, kerinduan pun muncul di hatinya. Dia bilang dia sadar apa arti kerinduan itu baginya. Dia beritahu itu padanya. Ketika semuanya di akhir dunia ini telah usai, pikiran pertama yang masih terlintas di benaknya adalah dia. Tiba-tiba, Ian berlutut dengan satu kaki, mengulurkan tangannya sekali lagi, dan bertanya apakah dia bersedia menemaninya. Sama seperti dia yang telah menemaninya di dalam hati selama bertahun-tahun ini, Ian bertanya pada Hailey untuk mengizinkannya menghabiskan sisa hidupnya di sisinya. Sesaat Hailey hanya menatap ke kejauhan, suaranya lemah saat dia bertanya, apakah Ian berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi? Ian tanpa ragu menjawab bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya dan bahwa dia akan tetap bersamanya sampai akhir zaman.
Mendengar ini, Hailey mulai terisak, air mata jatuh tak terkendali di pipinya. Dan Ian, bingung bagaimana harus bereaksi, menatapnya dengan kebingungan. Hailey, di tengah air matanya, berkata pada Ian bahwa dia sangat merindukannya. Dan bahwa dia sungguh menunggunya selama bertahun-tahun ini, katanya. Bahwa dia akhirnya siap mengizinkannya tinggal di sisinya. Dan dengan hati riang, dia menjawab ya, dia meletakkan tangannya di tangannya. Bertahun-tahun kemudian, Ian memanggil putri mereka, Johanna, memintanya untuk datang kepada mereka. Johanna tersenyum cerah, berlari ke arah mereka dan memanggil Ian, Papa.